Huo Yanyao, dia adalah iblis yang muncul entah dari mana 10.000 tahun yang lalu. Orang ini kejam dan haus darah. Dia telah menghancurkan 50 pesawat hanya dalam beberapa tahun. Tangannya berlumuran darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, untuk beberapa alasan, dia ditangkap oleh Master Benteng dan dikunci di neraka tingkat kedua. Dia diberi peringkat bahaya, C. Penjahat utama yang terkunci di neraka tingkat ke-9 semuanya memiliki peringkat bahaya, yaitu A, B, C, dan D. Di antara mereka, D adalah yang terakhir dan A adalah yang tertinggi. Tingkat bahaya ditentukan oleh peringkat. Tentu saja, penjahat biasa tidak akan diberi peringkat bahaya selama mereka tidak didefinisikan sebagai penjahat utama, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka. Guan Jiu dan lelaki tua itu belum pernah melihat Huo Yanyao sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar perbuatannya dan tahu bahwa dia terkunci di neraka tingkat kedua. Karena itu, ketika mereka melihat kata penjahat utama, mereka langsung menebak identitasnya. Selesai, kita sudah selesai. Hahaha, Huo Yanyao tertawa aneh. Kemudian, dia meraih mereka berdua dan meletakkan tangan kiri dan kanannya di bahu mereka. Dia merendahkan suaranya dan berkata, karena kamu mengenalku, kamu seharusnya tahu minatku, kan? Kaki dan perut mereka gemetar hebat. Setiap inci kulit mereka dan setiap rambut gemetar. Tiba-tiba, Guan Jiu dan lelaki tua itu ingat bahwa ketika mereka mengobrol dengan teman-teman mereka berbicara tentang lelaki ini dan mengetahui bahwa dia memiliki hobi yang buruk. Dia suka memukul orang lain. Karena itu, mereka bahkan mengutuk, dia sakit. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan penjahat utama yang terkunci di neraka tingkat kedua hari ini? Tuhan, selamatkan kami. Orang tua itu menekan rasa takutnya dan berkata, Senior Huo, saya tahu. Astaga, Huo Yanyao menarik mereka berdua lebih dekat. Suaranya sesuram setan dari neraka. Dia berkata, jika kamu tahu, maka cepatlah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Guan Jiu, orang tua, untuk bertahan hidup, mereka berdua memilih untuk berkompromi dengan kenyataan setelah pilihan yang menyakitkan. Tamparan, satu tamparan, dua tamparan. Suara renyah bergema di neraka tingkat kedua. Setelah para tahanan yang bersembunyi di sudut mendengarnya, mereka semua ngeri. Mereka semua tanpa sadar menutupi pantat mereka yang bengkak. Astaga, pada saat ini, ruang itu sedikit bergetar. Beberapa jenis kekuatan tiba-tiba muncul dan terbang di sepanjang neraka tingkat kedua. Hah, Huo Yanyao berhenti dan berkata dengan terkejut, kekuatan itu telah muncul lagi. Tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Di lapisan neraka ini, dia adalah satu-satunya yang memperhatikan fluktuasi energi. Desir, segera, kekuatan tak terlihat menembus lapisan kedua neraka dan bergabung dengan lapisan ketiga neraka. Seorang pria kekar yang sedang berbaring di kursi goyang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, ini dia lagi. Desir, kekuatan tak terlihat melewati lapisan keempat, lapisan kelima, dan seterusnya. Setiap kali melewati alam neraka, makhluk kuat di dalamnya akan merasakannya. Cek, di neraka tingkat ke-6, seorang pemuda tinggi kurus membuka kipas lipat dengan tulisan, yang paling tampan di dunia fana, tertulis di atasnya. Dia berkata, ada semua jenis formasi kuno di 9 tingkat neraka, dan sebenarnya ada kekuatan yang dapat menembusnya dengan sangat mudah. Ini tidak bisa dipercaya. Desir, kekuatan tak terlihat menembus lapisan ke-7 dan ke-8. Setelah melewati tingkat ke-9, di area yang sepertinya dipenuhi dengan kegelapan tanpa akhir, sebuah bola mata besar tiba-tiba terbuka. Itu tertutup pembuluh darah, dan mengeluarkan suara rendah. Kekuatan macam apa ini? Di bagian bawah 9 tingkat neraka, ada ruang rahasia yang disegel oleh susunan khusus ketika Jun Changqiao membeli gulungan sisa kelima. Pada saat ini, Master Stronghold ada di dalam dan melihat manual rahasia yang diletakkan di atas meja batu. Gulungan sisa yang ditinggalkan oleh 7 orang suci yang mendalam berisi intisari tertinggi. Jika seseorang dapat memahaminya sedikit, alam kultivasi seseorang akan meningkat dengan pesat. Namun, saya telah mempelajarinya selama ratusan tahun. Mengapa saya tidak memperoleh sesuatu? Tepat pada saat ini, Master Benteng mengangkat kepalanya. Kekuatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang ditekan dari atas dan berubah menjadi tangan tak terlihat yang meraih gulungan sisa kelima. Tidak baik, Master Stronghold berseru dan membentuk segel tangan secepat yang dia bisa, melepaskan kekuatan jiwanya untuk memperkuatnya. Reaksi Stronghold Master sangat cepat, dan kecepatan tangan tak terlihat juga sangat cepat.
Sebelum dia bisa memperkuatnya dengan semua jenis segel, gulungan yang tersisa menghilang dengan desir. Karena terlalu mendominasi, bahkan menimbulkan reaksi keras. Puff! Meridian Master Stronghold terpengaruh, dan dia terhuyung mundur sampai dia menabrak penghalang. Darah menyembur keluar, dan wajahnya di bawah topeng menjadi sangat pucat. Ini, dia tercengang. Dia benar-benar tercengang. Kekuatan yang menekan tadi jauh lebih kuat daripada yang pertama kali. Untungnya, prosesnya sangat singkat, dan sangat mendominasi sehingga dia tidak punya waktu untuk menekannya. Kalau tidak, dia mungkin mati di tempat karena serangan balasan. Memikirkan ini, Master Benteng sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Setelah berangsur-angsur menjadi tenang, dia melihat ke meja batu yang kosong dan sekali lagi menyemburkan darah karena dia tidak bisa menahan luka-lukanya. Ini adalah gulungan sisa yang berisi peluang besar dan biasanya dianggap sebagai harta karun. Tapi sekarang, itu telah dicuri tepat di bawah hidung mereka. Siapa yang bisa menanggungnya? Ding! Tuan rumah telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi dan memperoleh 7 Profound Sunglaw Remnant Scroll X1. Itu telah ditransfer ke cincin interspatial. Petik 2. Ding! Poin kontribusi sekte, 1.010.070.000. Petik 2. Ketika pemberitahuan berakhir, cincin interspatial Jun Changqiao memiliki tambahan 7 Profound Sunglaw Remnant Scroll 5. Dia segera berseri-seri dengan gembira. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Sistem dengan bangga berkata, selama Anda serius, tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Tolong ubah dari beli menjadi mencuri, terima kasih. Jun Changqiao menghabiskan poin kontribusi dan menyalin 100.000 salinan gulungan sisa. Dia berpikir dalam hati, 2 lagi dan aku bisa menyelesaikan 7 sisa Sunglaw mendalam. Teknik seni bela diri tingkat tinggi semacam ini hanya bisa menunjukkan nilainya setelah mempelajari semuanya. Berderak. Pintu tertutup. Ye Xingchen dengan cemas mengeluarkan salinan kelima dari 7 gulir sisa Sunglaw mendalam dan mulai mempelajarinya dengan serius. Sebagai mantan kaisar bela diri, saat wilayahnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, dia dapat sepenuhnya mengolah seni bela diri yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang dia sangat menyukai 7 Profound Sunglaw Remnant, karena setiap kali dia mempelajari sebuah buku, dia akan memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda, dan kekuatannya jelas akan meningkat. Ledakan tebasan bulan apa pecahan segel tertinggi. Itu bukan apa-apa di depan 7 sisa Sunglaw mendalam. Kaisar malam telah berubah. Dia menjadi menyukai yang baru dan bosan dengan yang lama. Demikian pula, He Wudi juga bersemangat. Dia sudah mulai memahaminya. Di dunia sebelumnya, dia telah jatuh ke dalam situasi tragis diburu oleh semua jenis pembangkit tenaga listrik hanya untuk sepotong buku. Sekarang setelah dia datang ke Mortal Plane, dia bisa mengolah sebuah buku sesekali. Dia bisa mengolah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia terlalu senang. 7 senior mendalam. Mata He Wudi bersinar dengan kilau yang teguh. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekte sepanjang masa. Inti mutlak dari trio Brainstorm telah sepenuhnya percaya bahwa sekte sepanjang masa diciptakan oleh 7 sage mendalam. Dia dipaksa turun ke dunia fana untuk menjadi anggota sekte itu pasti diatur oleh senior 7 mendalam. Tanda pisah. Bab 4. Setelah membagikan gulungan kelima, para murid sekte sepanjang masa mulai mempelajarinya dengan serius. Selama periode waktu ini, Jun Changqiao menggunakan kelebihan poin kontribusi untuk membeli banyak teknik seni bela diri. Beberapa tinggi dan beberapa rendah, tetapi 7 mendalam Sunglaw Break mengikuti sisa gulungan dan tidak dihilangkan. Misalnya, tebasan api mengamuk langit merah. Pada level Martial King dan Wu Huang, itu bisa memberikan damage yang tinggi. Tetapi ketika levelnya meningkat, kekuatannya akan mencapai batas atas dan akan sulit untuk membuat kemajuan yang substansial. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, teknik seni bela diri dibagi menjadi level tinggi dan rendah. Mereka ditakdirkan untuk dihilangkan suatu hari nanti. Tinju pecah Jun Changqiao, telapak pemisah gunung, dan seni bela diri generasi pertama lainnya yang dia beli dari toko juga telah diturunkan ke level murid inti. Tentu saja, jika ada jalan keluar, akan ada penggantinya. Setelah Jun Changqiao membagikan gulungan kelima, dia mulai mempertimbangkan teknik seni bela diri masa depan dari sekte tersebut. Dengan demikian, ia membuka pavilion teknik dan dengan serius memilih teknik seni bela diri tingkat tinggi untuk memberikan lebih banyak daya tahan bagi para murid. Ketika Sangguan Xinyao sedang mempelajari arai, dia tidak melupakan nasihat patriark dan menciptakan semua jenis seni bela diri yang tidak berharga. Sekarang,
dia telah mengumpulkan banyak dan bisa menggunakannya untuk bertukar. Di sekte sebesar itu, baik eselon atas dan para murid melakukan pekerjaan mereka. Bahkan ayam jantan kecil bertanggung jawab untuk bangun lebih awal setiap hari untuk memberi penggemar sekte itu. Aku akan memilih telapak tangan 9 semesta ini. Jun Changqiao dengan hati-hati membaca pavilion teknik dan menggunakan semua teknik telapak tangan yang dibuat oleh Sangguan Sinyao untuk membeli telapak 9 segel semesta. Dia sebenarnya ingin membeli manual rahasia ini pada awalnya, tetapi karena dia tidak bisa mengumpulkan 999 teknik telapak tangan, dia mengesampingkannya terlebih dahulu. Akhirnya penulis lupa. Tidak masalah apakah sudah terlambat atau tidak. Karena dia sudah membelinya, para murid memiliki satu teknik seni bela diri lagi di perpustakaan mereka. Di bidang seni bela diri puncak gunung tempat para murid tinggal, 5 atribut berbeda secara bertahap muncul dan kemudian berkumpul di ujung jari Ye Xingchen, membentuk bola energi berwarna-warni. Sangat tampan, saudara muda Ye terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, dia memahami gulungan kelima dan berhasil menggabungkannya dengan 4 gulungan pertama. Para murid berdiri di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. He Wudi yang duduk di depan pintu menguap. Dia juga telah mempelajari dan mengintegrasikan sisa kelima gulungan itu, tetapi dia tidak menguji kekuatannya di depan umum, karena itu tidak sesuai dengan karakter mewahnya yang sederhana. Saudara muda He, tutup pintunya. Baik, Su. Pada saat ini, Ye Xingchen, yang telah mengumpulkan semua kekuatannya, mengangkat tangannya dan mengarahkan jari tengah dan jari telunjuknya ke langit yang jauh. Energi warna-warni melesat keluar dan mengeluarkan seberkas cahaya panjang. Ledakan, sudut tajam puncak gunung yang jaraknya puluhan mil langsung meledak menjadi bubuk. Untuk bisa memukulnya dari jarak seperti itu terlalu luar biasa. Para murid sangat terkejut sehingga rahang mereka ternganga. Ye Xingchen juga sangat terkejut. Setelah memahami Fragmented Scroll 5, ia mampu mengekstraksi jenis energi dari surga dan bumi. Meskipun akan menjadi lebih kuat setelah menyatukan mereka, seharusnya tidak sekuat ini. Kakak senior Ye, He Wudi mentransmisikan suaranya ke Ye Xingchen, untuk seni bela diri seperti Seven Light Break Misterius, akan ada perubahan kualitatif setelah 5 gulungan digabungkan bersama. Mengolah ke-7 gulungan juga akan menghasilkan perubahan kualitatif, jadi peningkatan kekuatan lebih jelas daripada mengolah gulungan keempat. Saya mengerti. Ye Xingchen berkata dengan dingin dalam pikirannya, apakah kamu pikir aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku? Setelah mengolah 5 gulungan dan menggabungkannya bersama-sama, kekuatannya akan sangat meningkat, yang segera murid-murid faksi dan membuat mereka berusaha lebih keras untuk memahami gulungan itu. Beberapa hari kemudian, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mempelajari gulungan itu satu persatu. Setelah menguji mereka semua sangat gembira. Mereka terjebak di puncak Wu Huang. Bahkan jika mereka berkultivasi setiap hari, kekuatan mereka masih akan terbatas. Sekarang mereka telah menyatu dengan 5 gulungan, mereka pasti akan merasa hebat. Seni bela diri seorang prajurit itu penting, tetapi teknik seni bela diri, senjata, dan peralatan juga sangat diperlukan. Di medan perang ruang paralel, Jun Changqiao telah memberikan semua harta yang telah dia curi kepada murid-muridnya. Mereka bisa mengalahkan prajurit Xuan ketika mereka diperlengkapi sepenuhnya, tetapi begitu mereka melepaskannya, mereka tidak punya pilihan selain menjadi ketakutan. Berderak. Suatu hari, Ye Xingchen menutup pintu lagi. Kemudian, dia dengan terampil menekan punggungnya ke pintu. Tangannya yang memegang Universe Nine Cells Palms sedikit gemetar. Patriark telah memberinya seni bela diri lagi. Dia sangat rajin baru-baru ini. Tidak, hatinya tidak bisa menerimanya. Setelah tenang, Ye Xingchen membuka halaman pertama gulungan itu. Dia melihat bahwa 3 telapak tangan pertama dapat mengguncang sungai dan gunung, 3 telapak tangan tengah dapat mengguncang matahari dan bulan, dan 3 telapak tangan terakhir dapat membalikkan alam semesta. Matanya melebar. Dengan serius, atau dia hanya membohongiku, kamu akan tahu setelah berkultivasi. Ye Xingchen buru-buru fokus untuk memahami telapak tangan 9 semesta. Dia secara bertahap memahaminya dan berkata dengan terkejut, seni bela diri telapak tangan ini lebih mendalam daripada yang pernah saya pelajari sebelumnya. The Nine Heaven Hidden Realm dapat membantu para murid menerobos lebih cepat. Arai 4 sudut langit dan bumi dapat membantu para murid memiliki kekuatan untuk bertarung melawan prajurit dari alam yang lebih tinggi. 7 gulungan Sunglau misterius dan telapak tangan 9 semesta sangat memperkaya perpustakaan seni bela diri mereka.
Ada juga eliksir Wuseng setengah langkah yang baru saja dia beli tetapi tidak memiliki bahan untuk disempurnakan. Ini jelas menunjukkan bahwa penulis tidak hanya bermain-main. Dia dengan panik mempersiapkan badai yang akan datang sehingga para murid akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya daripada berdiri di samping dan bersorak untuk patriark. Tempat seperti apa benteng langit berbintang itu? Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan berpikir. Meskipun dia telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi tambahan untuk membeli telapak tangan 9 semesta, dia tidak akan melupakan apa yang disebut benteng langit berbintang ini. Bagaimanapun, pasar gelap bawah tanah sangat menggoda baginya. Ayo kita lihat setelah level sekte meningkat. Jun Changqiao mengambil keputusan. Dia mengeluarkan Universe Nine Cells Palms dan mulai berkultivasi. Kepala keluarga. Pada saat ini, Bai Luocha mentransmisikan suaranya, kapal perang lain akan datang. Di alam semesta tak berujung di luar benua Starfall, kapal perang kuno secara bertahap berhenti. Jun Changqiao, yang berdiri di haluan kapal, dapat dengan jelas melihat titik cahaya mendekat dengan cepat. Kepala keluarga, Bai Luocha berkata, kata-kata, Starry Sky Fortress Enforcer, tertulis di kapal. Penegak, mata Jun Changqiao menjadi dingin ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai petugas polisi yang melindungi perdamaian alam semesta? Desir, dia mengangkat jarinya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 elemen yang ada di alam semesta diekstraksi dan kemudian dikumpulkan di ujung jarinya dengan kecepatan tercepat, membentuk bola energi berwarna-warni. Ye Xingchen dan He Wudi adalah yang tercepat untuk dipahami. Salah, Jun Changqiao adalah orang pertama yang menggabungkan semesta 9 segel telapak tangan 5 dan 4 yang pertama. Terlebih lagi, apakah itu kecepatan berkumpul atau ledakan auranya, dia jelas lebih kuat dari dua lainnya. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap sempurna Wuseng. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Bai Luocha tercengang. Raksasa hitam mengerutkan kening dan berkata, jauh sekali. Mungkinkah? Desir, pada saat ini, bola energi yang berkumpul di ujung jari Jun Changqiao melesat seperti peluncur roket. Sinar cahaya 5 warna yang panjang dan lebar sepertinya menembus kehampaan dan meledak ke arah Starry Sky Battlefield. Karena tertulis, benteng langit berbintang, pihak lain harus berada di sini untuk menyelidiki 5 tiran langit berbintang. Dengan demikian, Gou Sheng tidak berniat untuk menjalani prosedur atau alasan dengan mereka. Dia hanya akan langsung mengambilnya dan selesai dengan itu. Pria berpakaian hitam yang berdiri di haluan kapal tiba-tiba melihat cahaya 5 warna melesat ke arah mereka. Dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia mencibir dan berkata, siapa yang berani menyelinap menyerang Starry Sky Fortress Enforcer saya? Tanda pisah. Kelima, benteng langit berbintang ditakuti oleh semua pesawat besar di alam semesta fana, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Hari ini, kapal perang penegakan hukum telah diserang saat bepergian secara normal. Pria berjubah hitam itu tidak mengharapkan ini. Siapa yang begitu berani? Siapa yang begitu berani? Suara mendesing. Pria berjubah hitam itu terbang keluar dari kapal perang. Dia membuka tangannya dan mewujudkan penghalang. Dia tidak hanya ingin menghentikannya, tetapi dia juga ingin melihat siapa yang begitu berani menantang otoritas benteng langit berbintang. Namun, tepat ketika dia selesai memasang mantra pertahanan dan mencibir dengan jijik, cahaya yang tampaknya sangat dekat dengannya tiba-tiba terbelah menjadi 5 sinar cahaya dan melewatinya dari arah yang berbeda dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Perubahan mendadak ini membuat pria berjubah hitam itu lengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan kuat bergema di alam semesta. Lampu warna-warni seperti kembang api yang mekar, menerangi kegelapan di sekitarnya. Wajah pria berjubah hitam itu bersinar, dan senyumnya membeku. Kapal perang di belakangnya telah benar-benar runtuh di bawah pemboman 5 sinar cahaya. Ratusan bawahannya telah menderita banyak korban, dan hanya beberapa lusin yang bisa terbang keluar dari cahaya. Pembangkit tenaga listrik Starry Sky Fortress yang masih hidup berdarah deras. Dari keadaan menyesal mereka, jelas bahwa mereka terluka parah. Kekuatan dari 1 Seven Profound Sunglaw terbatas, tetapi ketika 5 Seven Profound Sunglaw yang berbeda datang dari sudut yang berbeda, daya ledak yang dihasilkan pasti di atas kekuatan seorang komandan. Jun Changqiao tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah menggabungkan 5 gulungan. Tanpa dukungan kartu truf apapun, dia memiliki kecakapan bertarung seorang kaisar bela diri dan mampu membunuh dari kejauhan. Perasaan ini benar-benar hebat. Hantu ganda hitam putih tenang. Dalam pemahaman mereka,
Seven Profound Saint Venerable adalah yang maha kuasa yang bahkan lebih kuat dari senior Tonggu. Bahkan jika mereka tidak mempelajari semua teknik bela diri yang dia ciptakan, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Sial, mata pria berjubah hitam itu akan keluar dari rongganya. Dia menoleh dan melihat ke area di mana sinar itu berasal, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan hidung di udara. Harus dikatakan bahwa tindakan dan aura ini benar-benar mirip dengan Ratu Mawar. Bawahannya telah menderita banyak korban, dan kapal perangnya telah dihancurkan. Penyerang sebenarnya telah melakukan tindakan provokatif. Ini membuat pria berjubah hitam itu terbakar amarah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan sebuah busur yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul. Kemudian, dia menarik tali busur dengan tangan kirinya dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan." Atribut langit dan bumi yang ada di alam semesta langsung bergegas ketika tali busur ditarik kembali, dengan cepat mengembun menjadi panah yang memancarkan aura tak terkalahkan. Ini adalah busur penegakan hukum benteng. Itu adalah senjata yang hanya bisa dipakai oleh jenderal penegak hukum dari Starry Sky Fortress. Berdasarkan peringkat benua bintang jatuh, pedang bulan iblis teratai merah jelas merupakan artefak suci tingkat tinggi, sebanding dengan pedang bulan iblis teratai merah milik Ratu Mawar. Hukuman mati. Mata Jun Changqiao berkilat dingin. Tombak langit 9 surga dan 10 bumi muncul di kehampaan dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa untuk menghukumku?" Semua jenis api berkumpul di ujung tombak. Temperamen Chu Nipyu dari, "Saya mengendalikan nasib saya sendiri," langsung meledak. Jika dipasangkan dengan Red Heaven Armillary Sash, Windfire Wells, riasan smoky, dan rambut hitam yang berkibar seperti air terjun, dia benar-benar bisa memerankan film Nezas Demon Child. Tangan kiri pria berpakaian hitam itu terus menarik tali busur saat dia berkata dengan dingin, "Jenderal penegak hukum benteng memiliki wewenang untuk mengutuk segala bentuk kehidupan fana." Tepat ketika dia selesai berbicara, panah yang tampaknya mewakili penghakiman penegakan hukum terbang dalam sekejap, melintasi kekosongan dan terbang menuju Jun Changqiao. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan aura agung di alam semesta. Ini adalah pembunuh ganda hitam dan putih saling memandang dan berseru, "Kekuatan hukuman." Mengapa senjata fana memadatkan aura seperti itu? Mungkinkah raksasa putih buru-buru mentransmisikan suaranya, "Idiot besar hitam, apakah benteng langit berbintang terkait dengan balai dunia?" Raksasa hitam mengerutkan kening. Kekuatan hukuman adalah semacam kekuatan yang dikendalikan oleh World Hall. Itu sebagian besar digunakan untuk menghukum bentuk kehidupan fana yang melakukan kejahatan. Sekarang panah itu mengandung kekuatan semacam ini, pasti ada semacam hubungan di antara keduanya. "Haruskah kita bergerak?" Raksasa putih bertanya. Petik 2, Raksasa hitam terdiam. Jika Starry Sky Fortress terkait dengan World Hall, maka itu sama dengan memiliki pendukung besar. Dia dan raksasa putih berasal dari alam atas dan berada di bawah kendali departemen ini. Jika barang antik tua itu tahu, mereka pasti akan cek kakek mereka. Pada saat ini, ayah ini tidak peduli. Pergi. Pembunuh ganda hitam dan putih terbang keluar dari bayang-bayang, mata mereka terkunci pada panah yang berisi kekuatan hukuman. Di depan Seven Profound Saint Venerable dan Venerable Tonggu, World Hall bukanlah apa-apa. Hari ini, mereka bersumpah saudara, penguasa sekte. Jadi bagaimana jika mereka menyinggung mereka? Dua kakak laki-laki. Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, "Aku akan menyerahkan orang ini kepada adik laki-laki ini." Pembunuh ganda hitam putih langsung menginjak rem. Aura yang telah mereka kembangkan dengan susah payah untuk melawan semua hukum menghilang. "Big Idiot Black, kemarin aku makan 8 mangkuk nasi goreng yang dibuat oleh gadis kecil Liu. Aku makan 10 mangkuk. Kamu pasti hantu lapar yang bereinkarnasi di kehidupanmu sebelumnya. Sama denganmu." Meski keduanya mengobrol dan pura-pura tidak ada, mereka tetap memperhatikan panah yang berisi kekuatan hukuman. Mereka sedikit khawatir tentang apakah Patriark bisa menahannya. Jika itu murni kekuatan, pembunuh ganda hitam dan putih tidak akan khawatir. Namun, panah itu mengandung kekuatan hukuman dari alam atas. Aura khusus semacam ini sangat sulit bagi manusia untuk menolak dengan santai. Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao meraih tombak hegemon langit yang menyala-nyala dan bergegas menuju panah. Tubuhnya langsung diselimuti oleh puluhan api, seolah-olah dia telah berubah menjadi naga api kuno yang mengaum di alam semesta. Naif, pria berjubah hitam itu mencibir. Panah dari busur penegakannya mengandung kekuatan hukuman dari alam atas.
Seorang pria yang bahkan belum mencapai alam bawah dari alam penghancur Void benar-benar berani menghadapinya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar di alam semesta. Wosh, wosh, wosh. Kekuatan api yang membakar menyebar seperti riak gila. Lingkungan gelap langsung diwarnai merah. Sua, sua, pembunuh ganda hitam dan putih buru-buru terbang menuju benua bintang jatuh. Kemudian, mereka berdiri di depan benua bintang jatuh. Aura agung muncul dari tubuh mereka dan dengan cepat terwujud menjadi dua alam untuk memblokir gelombang panas yang masuk. Di dalam bidang eksistensial, seniman bela diri dari berbagai benua mendongak. Mereka bisa dengan jelas melihat cahaya merah berkelap-kelip di ujung langit. Karena itu, mereka bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Idiot hitam besar, raksasa putih, yang telah berhasil memblokir Yu Weibo dan benua bintang jatuh, berkata, adik kita ini cukup kuat. Raksasa hitam tidak mengatakan apa-apa. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada area yang diselimuti api. Dia juga memperhatikan bahwa ada menara yang memancarkan aura kuno di dalamnya. Itu dengan panik menyerap kekuatan hukuman yang menyebar kemana-mana. Harta karun tertinggi macam apa itu? Itu benar-benar dapat menyerap kekuatan alam atas. Sementara pembunuh ganda hitam dan putih terkejut, mereka menemukan bahwa Jun Changqiao sudah berdiri di depan pria berjubah hitam itu. Tombak hegemon langit ditekan ke leher pria itu. Dengan ini saya menyatakan bahwa Anda telah melakukan pelanggaran berat. Tidak, percikan, kepala tombak, yang berisi kekuatan khusus, langsung menusuk leher pria berjubah hitam itu. Darah panas terik menyembur keluar dan berserakan di alam semesta. Pria berpakaian hitam, yang lebih kuat dari Guan Jiu dan pria tua itu, langsung dibunuh oleh Jun Changqiao. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menggunakan Hard to Stop. Pembunuh ganda hitam dan putih tercengang. Mereka tahu bahwa baju besi adik laki-laki mereka memiliki pertahanan yang kuat. Kekuatan hukuman juga ditekan dan diserap oleh menara. Itu setara dengan kehilangan efeknya. Dalam hal kekuatan saja, itu mungkin tidak bisa menyakitinya. Namun, tidak realistis untuk membunuh lawannya dengan mudah. Lebih-lebih lagi, apakah pria itu idiot? Dia berdiri diam di tempat. Itu tidak benar. Raksasa hitam mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh tentang cahaya dingin yang berkumpul di ujung tombak. Dia berusaha keras untuk mengingat adegan yang baru saja dia tangkap. Dia sudah menggabungkannya dengan aura yang tersisa di alam semesta. Ekspresinya berubah saat dia berseru, kekuatan hukuman guntur. Betul sekali, cahaya yang berkumpul di ujung tombak ketika dia membunuh pria berpakaian hitam itu adalah kekuatan hukuman guntur. Di medan perang dimensional, Jun Changqiao telah terkena 50% dari hukuman kekuatan guntur. Sebagian besar telah diserap oleh pagoda penekan jiwa asal surga dan dilatih oleh Arya. Pertama kali dia pergi ke gerbang Kaisar Iblis untuk memeras uang, Zhen Dejun menggunakan formasi dan jejak hukuman kekuatan guntur untuk membuat setengah orang suci menderita. Kekuatan dari alam atas terlalu langka. Jun Changqiao enggan menggunakannya. Hari ini, ketika panah itu ditembakkan, itu berisi kekuatan yang telah menghukumnya di medan perang. Dia sangat marah. Mungkinkah karena dia memiliki aura alam atas, dia berpikir bahwa dia dapat menghukum makhluk hidup apapun di dunia fana, dan bahwa dia dapat menghukum dirinya sendiri. Baik, maka dia hanya bisa memberinya rasa obatnya sendiri. Jun Changqiao pertama kali memukul panah dan memaksanya berhenti. Dia memanggil pagoda penekan jiwa asal surga untuk menyerap kekuatan hukuman. Kemudian, dia bergegas di depan pria berpakaian hitam dan mengumpulkan semua hukuman kekuatan guntur ke ujung tombak. Pria malang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Istana ke-6, yang sudah lama dia kenal. Anda memiliki kekuatan hukuman, saya memiliki kekuatan hukuman guntur. Jika saya memiliki kekuatan ini, saya dapat menghukum semua orang di dunia. Saya menyatakan bahwa Anda dijatuhi hukuman mati. Kekuatan hukuman guntur yang kuat berkumpul di ujung tombak. Dengan dukungan senjata dan kultivasi Jun Changqiao, itu memancarkan aura yang tak terbantahkan. Pria berpakaian hitam itu tercengang. Busur penegaknya mengumpulkan kekuatan hukuman karena berasal dari alam atas. Mengapa senjata orang ini juga memiliki kekuatan tertinggi seperti itu? Dan sepertinya levelnya lebih tinggi. Bagaimana kekuatan hukuman dibandingkan dengan kekuatan hukuman kilat? Pria berjubah hitam itu hanya bisa memikirkannya di dunia bawah, karena lehernya telah ditusuk tanpa ampun oleh tombak Tyrant Langit. Kekuatan guntur dari alam atas berubah menjadi arus listrik yang padat, langsung menghancurkan organ dalam, pikiran, dan jiwanya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Seniman bela diri benteng yang masih hidup tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan.
Salah satu jenderal penegak hukum yang ditunjuk oleh Master Benteng dengan mudah dilenyapkan oleh orang itu. Mundur, mundur. Setelah beberapa saat, semua orang melarikan diri dengan panik. Bos mereka telah terbunuh, dan rekan-rekan mereka terluka atau mati. Mereka pasti tidak bisa bertarung sembarangan. Namun, mereka tidak memiliki kapal perang luar angkasa. Bahkan jika mereka sangat cepat, mereka tidak lebih dari sekelompok semut yang jatuh ke laut yang tak berujung. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Untuk apa kamu mengambil benua bintang jatuh? Jun Changqiao melambaikan tangannya dengan dingin dan mengambil kembali busur penegak benteng dari pria berpakaian hitam itu. Dia meletakkan dua jari pada tali emas dan menariknya. Sayangnya, itu tidak mengembun menjadi panah. Adik laki-laki. Bai Luocha berkata, seharusnya ada merek di dalam senjata ini. Hanya orang yang memasangnya yang bisa menggunakannya secara normal. Saat dia berbicara, jiwa Jun Changqiao telah bergabung dengan busur penegak. Dia tidak hanya melihat mereknya, tetapi dia juga melihat roh senjata yang meringkuk di sudut dan gemetar. Itu telah melihat semua yang terjadi di luar, terutama ketika merasakan kekuatan hukuman kilat barusan. Itu sebabnya dia sangat ketakutan. Hukuman hanyalah metode dari alam atas. Apa yang disebut kekuatan hukuman tidak lebih dari yang paling dasar. Masih ada kekuatan hukuman kilat di atas itu. Itu hanya akan muncul ketika tidak bisa melakukan apapun pada target. Anda, Jun Changqiao berkata dengan dingin, serahkan padaku. Kirim, aku pasti akan menyerah. Roh senjata itu ketakutan sampai kehabisan akal. Itu langsung bergabung dengan jiwa orang asing ini, lalu berhutang kontrak tuan pelayan dan membentuk merek baru. Jika pria berpakaian hitam yang meninggal tahu bahwa dia telah melalui banyak hal untuk mendapatkan persetujuan pria yang sombong ini, tetapi pada akhirnya, itu diselesaikan oleh Jun Changqiao hanya dengan 5 kata, dia pasti akan hidup kembali dan mati lagi. Roh senjata dari alam atas sebenarnya sangat pengecut. Buddha, suara mendesing, suara mendesing. Setelah sepenuhnya mengendalikan roh senjata, Jun Changqiao menarik tali busur dan langsung mengumpulkan panah emas. Dia mengunci seorang seniman bela diri benteng yang melarikan diri dan berkata dengan dingin, kamu akan dihukum mati. Aduk. Panah yang membawa kekuatan hukuman menembus alam semesta dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Seniman bela diri benteng yang melarikan diri tiba-tiba merasakan pertanda kematian. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Tidak. Ledakan, cahaya berkelebat dan menerangi langit berbintang. Ses. Ketika seniman bela diri benteng lainnya melihat teman mereka dibunuh tanpa ampun oleh panah hukuman, mereka sangat terkejut sehingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Desir, medan perang kuno terbang melalui langit berbintang dan melambat untuk mengikuti di belakang mereka. Situasi saat ini sangat mirip. Di akhir film, Black Panther yang diperankan oleh Huang Bo berlari liar dengan roti di mulutnya. Pemilik toko mengejar di belakangnya dengan sepeda motor kecil. Mereka sudah terluka, dan sekarang mereka dikejar oleh kapal perang. Para seniman bela diri benteng benar-benar diambang kehancuran dan keputusasaan. Pada akhirnya, mereka hanya berhenti dan menghadap Jun Changqiao dengan sikap yang mengatakan, saya akan meninggalkan pegunungan Kunlun dengan hidup saya utuh. Tidak lari lagi. Petik 2, petik 2. Pintu penjaraku selalu terbuka. Aku menunggumu dengan tangan terbuka. Jun Changqiao juga menyadari bahwa dia dan benteng langit berbintang berselisih. Tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka, hanya kebencian. Karena pihak lain telah mengirim orang ke sini 2 kali, mereka akan datang lagi. Karena itu, dia membunuh jenderal penegak hukum dan banyak bawahannya sebelum mengunci seniman bela diri yang tersisa. Itu setara dengan pertikaian dan pertengkaran. Zhao Doudou sangat gembira. Dia baru saja mengirim Duan Jiu dan orang tua itu, dan sekarang sekelompok sesama tahanan ada di sini. Jun, Patriark. Zhao Doudou berdiri di depan pintu penjara dan berteriak, ada lebih banyak tahanan baru-baru ini. Anda dapat memodifikasi penjara sehingga dapat menampung lebih banyak orang. Aku punya saran. Kamu bisa menggali dari penjara dan membangun beberapa lapis sistem penjara. Kalau begitu, kamu bisa mengunci tahanan di penjara yang sesuai dengan kekuatan mereka. Petik 2, petik 2. Dailu berada di ambang kehancuran. Apakah orang ini benar-benar lupa bahwa dia juga seorang tahanan? Dia sebenarnya ingin orang lain memodifikasi penjara sehingga dia bisa menyiksa dirinya sendiri dengan lebih baik. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Setelah kembali ke aula utama, Jun Changqiao merenungkan saran Zhao Doudou. Dia kemudian memanggil Li Qingyang dan berkata, ada banyak tahanan di sekte baru-baru ini. Saya khawatir itu tidak akan dapat menampung mereka semua. Jika Anda punya waktu, Anda dapat memodifikasinya.
Ya, mata Li Qingyang berbinar. Dia telah memodifikasi sekte dan membangun kota sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berhubungan dengan desain penjara. Dia dapat menggunakan waktu luangnya untuk merencanakan dan menciptakan sistem penjara yang sangat canggih dan manusiawi. Jun Changqiao juga menyadari bahwa para ahli yang berhubungan dengannya semakin kuat, dan dia sendiri bukanlah orang yang haus darah. Karena dia tidak bisa membunuh mereka semua, dia juga tidak bisa membiarkan mereka semua pergi, dia mungkin juga membangun penjara untuk mengunci mereka semua. Bagaimanapun, sekte sepanjang masa tidak kekurangan uang untuk beberapa mangkuk nasi. Lebih-lebih lagi, setelah Zhao Doudou memberikan sarannya, Gou Sheng datang dengan ide lain. Itu untuk membagi sel ke tingkat yang berbeda dan membiarkan tahanan dengan kekuatan berbeda masuk. Mereka bisa digunakan sebagai sparring partner untuk para murid. Makan gratis jelas bukan ide yang bagus. Bahkan jika Anda dikurung di penjara, Anda harus menunjukkan nilai Anda. Pria botak dan bawahannya masih dikurung di ruang bumi. Kekuatan mereka berkisar dari Martial King, Wu Huang, dan Semi Sage. Mereka ditempatkan di tingkat sel yang berbeda, dan para murid dapat memilih kesulitan mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak bisa memperlakukan para tahanan sebagai manusia. Mereka bisa mengatur sistem penghargaan dan membiarkan mereka bahagia sebagai sparring partner. Jika mereka tampil baik, mereka akan mendapatkan stick drum tambahan setiap hari. Jika Zhao Doudou mendengar ini, dia pasti akan berkata, saya tidak kekurangan stick drum, saya kekurangan semangkuk nasi goreng Nona Liu. Meskipun itu adalah penjara di permukaan, itu sebenarnya dapat digunakan bagi murid untuk berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Pah, Jun Changqiao bertepuk tangan dan memuji, ide bagus, ide bagus. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata, menggunakan saran orang lain untuk memuji dirinya sendiri, betapa tidak tahu malunya dia untuk melakukan ini. Saya perlu mengingatkan tuan rumah, sistem berkata, karena Anda ingin menggunakan tahanan sebagai mitra sparring, Anda perlu membuka kunci saluran ki mereka. Apakah Anda tidak takut mereka semua akan kehabisan? Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, itu masuk akal. Selain Zhao Doudou, sisa tahanan di penjara disegel saluran ki mereka. Mereka hanya bisa bergerak secara normal dan tidak memiliki kultivasi sama sekali. Namun, jika mereka semua tidak disegel, kekuatan individu mereka mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika mereka semua berkumpul bersama, sesuatu pasti akan terjadi. Sepertinya rencana penjara ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Fasilitas pertahanan juga perlu dipertimbangkan secara matang. Kita tidak boleh membiarkan para tahanan memberontak atau melarikan diri. Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi, sistem menambahkan, karena Anda ingin membangun penjara yang dapat menampung banyak tahanan, Anda memerlukan seseorang untuk mengawasinya. Apakah tuan rumah berencana membiarkan Hall Master Li bekerja paruh waktu? Itu tidak akan berhasil. Jun Changqiao berkata, sejak jaringan intelijen tersebar di seluruh benua, Hall Master Li sangat sibuk setiap hari. Dia harus memilih orang lain untuk mengelola penjara. Sejak Zhao Doudou memberikan saran dan menolak untuk meninggalkan surga, dia seharusnya mengembangkan hubungan yang mendalam dan benar dengan penjara. Dia bisa bertanggung jawab atas area ini. Sistem menertawakan, pria malang yang telah berada di sini selama hampir 1000 bab akhirnya akan berhasil. Di sel surga, Zhao Doudou sama sekali tidak menyadari bahwa sistem mengasihani dia. Dia duduk bersila di tanah dengan tongkat kecil di mulutnya. Terkadang dia memejamkan mata, terkadang dia memegang dagunya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada gambar coretan di tanah. Ini adalah sketsa penjara yang dia buat. Pada awalnya, itu dibagi menjadi 3 level, atas, tengah, dan bawah. Namun, berdasarkan frekuensi dan jumlah narapidana yang datang baru-baru ini, dia menyadari bahwa itu pasti tidak cukup, jadi dia hanya menambahkan 6 level lagi untuk menjadikan 9 sebagai batas. Dalam hal menggambar, Zhao Doudou tidak bisa dibandingkan dengan Li Qingyang. Lagi pula, bakatnya terbatas. Dia hanya secara acak menambahkan ide apapun yang ada di benaknya. Pada akhirnya, itu menjadi gado-gado. Dai Lu tidak tahan dengan orang yang telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia langsung mengambil batu dari samping dan melemparkannya ke arahnya. Zhao Doudou mengangkat tangannya dan menangkap batu itu dengan 2 jari. Dia berkata dengan agak bangga, saya tidak mencoba untuk mengecilkan hati Anda. Bahkan jika Anda melepaskan meridian Anda mungkin tidak dapat mengenai saya. Mata Dai Lu berkilat karena terkejut. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan apapun dan batu yang dia lempar tidak mematikan, dari cara orang ini menangkap batu itu, dia tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Mungkinkah
Dia menyembunyikan kekuatannya, mendesah. Zhao Doudou berdiri, menepuk pantatnya dan duduk di rumah kayu. Dia melihat ke jendela dengan ragu-ragu dan berkata, jika Anda berpikir bahwa saya tidak meninggalkan penjara untuk bebas, maka Anda salah besar. Petik 2, petik 2. Memikirkan ekspresi wajah orang ini ketika dia sedang makan, Dai Lu berkata dengan pasti di dalam hatinya, kamu melakukan ini untuk membebaskan diri. Saya, Zhao Doudou, lahir tanpa identitas yang baik, dan juga tanpa bakat yang baik. Hidup di dunia ini, saya termasuk orang-orang menyedihkan yang akan mati kelaparan di jalanan jika saya tidak bekerja keras. Zhao Doudou menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi emosi, takdir tidak adil, tapi aku hanya bisa memilih untuk berkompromi. Untuk hidup, untuk naik di atas yang lain. Saya mulai belajar berbohong kepada orang lain, membohongi diri sendiri. Mungkin dikurung di sini adalah surga yang menghukumku atas kesalahan yang pernah kulakukan, tapi, pada titik ini, emosi Zhao Doudou agak tak tertahankan. Air mata mengalir di pipinya saat dia berkata, semua yang telah saya lakukan, adalah demi hidup. Dai Lu memandangnya dari awal hingga akhir. Hatinya juga dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Anda lahir tanpa identitas, saya lahir tanpa identitas. Anda dilahirkan dengan bakat, saya lahir tanpa bakat. Bergabung dengan sekte musim semi roh, bergabung dengan sekte mata air suci, bukankah itu semua demi hidup? Sejak kedua bersaudara ini menjadi teman satu sel, mereka tidak memiliki topik yang sama untuk dibicarakan, tetapi dalam aspek ini, mereka merasa bahwa mereka berdua adalah orang yang bernasib sama. Tentu saja, Zhao Doudou menyeka air mata di wajahnya, tersenyum. Saya sangat beruntung dikurung di sekte sepanjang masa, karena atribut langit dan bumi di sini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Suasana sekte di sini juga sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Petik 2, petik 2. Meskipun Dai Lu sangat ingin menyangkalnya, tapi inilah kenyataannya. Saya merasa nasib itu adil. Ketika saya menerima hukuman saya masih memiliki makanan enak untuk dimakan, dan atribut langit dan bumi untuk diolah. Kalau tidak, saya khawatir sekarang, penipuan saya akan terungkap sejak lama dan saya akan mati tanpa kuburan. Dai Lu tiba-tiba mengerti. Orang ini tidak meninggalkan penjara bukan karena dia freeloading, tetapi karena dia freeloading pada atribut langit dan bumi dari sekte sepanjang masa. Dengan kata lain, saluran ki-nya disegel dan dia tidak bisa berkultivasi, tetapi orang ini bisa berkultivasi sepanjang hari di penjara. Setelah dikurung begitu lama, ranahnya seharusnya tidak rendah, kan? Anak kecil yang pintar, lebih-lebih lagi. Zhao Doudou berkata, jika saya tidak dikurung di penjara, bagaimana saya bisa menjadi teman satu sel dengan begitu banyak ahli ranah tinggi, jadi. Saya sangat senang, saya memperlakukan tempat ini sebagai rumah saya. Tepuk, 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 tepuk tangan terdengar, ekspresi Zhao Doudou tiba-tiba menegang. Karena Dai Lu, yang duduk di depannya, memegangi kakinya. Dari mana datangnya tepuk tangan? Dia berbalik secepat yang dia bisa dan melihat Jun Changqiao duduk di kursi dengan cerutu di mulutnya. Dia bertepuk tangan dan berkata, untuk dapat memahami prinsip-prinsip rumah di penjara, ini membuat kursi ini merasa sangat bersyukur dan tersentuh. Jun Patriark, kapan kamu datang? Ketika kamu menangis, kursi ini sudah ada di sini. Petik 2, petik 2. Zhao Doudou buru-buru menyeka air matanya. Ketika dia memikirkan bagaimana pria setinggi 7 kaki seperti dia benar-benar menangis, dan bagaimana orang luar melihatnya, dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Pada saat ini, Jun Changqiao berjalan mendekat, meletakkan tangan di bahunya, dan bertanya dengan serius, apakah Anda bersedia menjadi anggota sekte sepanjang masa dan mengikuti kursi ini untuk menaklukkan dunia? Apakah Anda bersedia menjadi anggota sekte sepanjang masa dan mengikuti saya untuk menaklukkan dunia? Ketika kata-kata ini memasuki telinga Zhao Doudou dan mencapai lautan kesadarannya, dia berdiri di sana seperti patung kayu. Matanya kosong, seolah-olah dia benar-benar kehilangan jiwanya. Tidak ada yang tahu berapa malam dia dikurung, memimpikannya dirinya mengenakan seragam sekte sepanjang masa. Tidak ada yang tahu betapa kecewa dan sakit yang dia rasakan setiap kali dia kembali ke kenyataan dari mimpinya. Tidak, Dai Lu, yang dikurung di sel yang sama dengannya, tahu. Karena dia sering melihat pria itu meringkuk di ranjang kayu di tengah malam, seolah-olah dia tidak cocok dengan dunia. Kultivasi Zhao Doudou tidak tinggi, tetapi mentalitasnya bagus. Untuk memindahkan Jun Changqiao, dia telah berubah menjadi guru spiritual dan menanamkan sup ayam untuk para tahanan. Bukankah itu semua untuk membuktikan kemampuannya? Ayah ibu, Zhao Doudou bergumam pada dirinya sendiri,
Apakah aku sedang bermimpi? Ledakan, tendangan eksplosif datang, mengirimnya terbang dan menabrak dinding. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana dengan sekarang? Jun Changqiao bertanya. Tendangan ini bukan untuk membuat Zhao Doudou mengerti bahwa dia tidak sedang bermimpi, tetapi untuk melihat tingkat apa yang telah dia capai dengan bantuan atribut langit dan bumi sekte sepanjang masa. Tidak buruk, dia telah mencapai puncak master bela diri. Jun Changqiao sudah lupa seberapa tinggi ranah Zhao Doudou ketika dia masuk, tapi dia memperkirakan itu antara murid bela diri dan guru bela diri. Tanpa bantuan berbagai alat dan teknik kultivasi mental yang mendalam, untuk menerobos ke tingkat seperti itu di penjara, sial, setelah dikurung begitu lama, dia bahkan belum mencapai Wuzong. Bakatnya terlalu buruk. Membiarkannya mengelola penjara agak sulit dikendalikan. Tentu saja, Jun Changqiao tidak berencana untuk membiarkan sipirnya memiliki kemampuan untuk mendorong Magellan ke kota, tetapi setidaknya, dia tidak boleh terlalu lemah. Lebih-lebih lagi, para tahanan di penjara bumi adalah kaisar bela diri, Wu Sheng, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Membiarkan master bela diri kecil mengelolanya, sepertinya sangat menarik. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Apa yang dipikirkan tuan rumah? Menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Itu bukan mimpi, itu nyata. Zhao Doudou, yang telah jatuh ke dinding, mencoba yang terbaik untuk menopang dirinya dengan kedua tangan. Kemudian, dia melihat bahwa tanah secara bertahap menjadi basah, dan air mata seukuran kacang mengalir di pipinya. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun agar Jun Changqiao merekrutnya. Hari ini, pada saat ini, akhirnya, dia akhirnya berhasil. Selama hati ada, mimpi ada di sana. Masih ada cinta sejati antara langit dan bumi. Tik-tok, tik-tok. Air mata jatuh setetes demi setetes. Emosi Zhao Doudou sudah benar-benar lepas kendali. Dai Lu benar-benar ingin mengejek dan membenci orang ini, tetapi setiap kali dia memikirkan hari di mana orang ini akan berfantasi menjadi murid sekte sepanjang masa, dia secara naluriah memilih untuk tetap diam. Dia memiliki pilihannya sendiri, dan dia juga memiliki cita-citanya sendiri. Saya tidak bisa meremehkan dan mengejek Jun Changqiao hanya karena saya membenci sekte sepanjang masa. Entah kenapa, Dai Lu merasa cukup senang karena maniak sup ayam ini akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia akhirnya bisa memiliki kedamaian dan ketenangan. Jika bukan karena Jun Changqiao dan Zhao Doudou, dia mungkin telah mengimprovisasi tarian dan mulai menyanyikan Metwafes. Jangan tanya kenapa, lapangan latihan puncak utama berada tepat di seberang jendela sel surga. Para murid melakukan latihan pagi setiap hari. Tidak hanya dua bersaudara itu bisa mendengar musik yang indah, mereka juga bisa melihat mereka menari. Jangan menangis, Jun Changqiao berkata, tentukan pilihanmu. Zhao Doudou berdiri dan kemudian berlutut dengan jatuhan. Dengan air mata dan ingus di seluruh wajahnya, dia berkata dengan keras, saya, Zhao Doudou, bersedia menjadi anggota sekte sepanjang masa. Saya bersedia mengikuti Jun Patriark dan menaklukkan dunia. Li Qingyang tersenyum. Xiao Ziji dan Su Xiaomo, yang berdiri di luar sel, juga tersenyum. Pria yang telah dikurung di penjara selama bertahun-tahun ini akhirnya akan bergabung dengan keluarga besar dan menjadi bagian darinya. Mereka bahagia untuknya, mereka merasa tersanjung untuknya. Di masa lalu, misi murid sekte sepanjang masa adalah makan, tidur, dan mengalahkan Doudou. Bahkan sekarang, makan dan tidur masih sama. Doudou sudah lama berhenti memukuli Doudou karena dia menjadi lebih kuat. Dia takut pihak lain tidak akan bisa mengatasinya. Kamu akan diterima di sekte dalam beberapa hari. Jun Changqiao berkata, tetap di sel sebentar. Karena jumlah murid telah mencapai 70.000, menerima dia ke dalam sekte harus menunggu sampai semua misi selesai dan konstruksi sekte ditingkatkan. Dipahami, Zhao Doudou berkata dengan keras. Setelah tinggal di sel begitu lama, dia pasti tidak akan bisa segera beradaptasi jika dia tiba-tiba keluar. Bukan ide yang buruk untuk menunggu di sini sebentar dan perlahan menerima kenyataan. Apakah kamu menggambar di tanah? Jun Changqiao bertanya. Ya, Patriark. Zhao Doudou belum menjadi murid, tetapi kata Patriark telah dihapus. Apa yang kamu gambar, Patriark? Ini adalah sketsa penjara yang digambar muridmu. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Untuk bisa menggambar sketsa liar seperti itu, bakat artistik orang ini paling banyak 1 poin, kan? Kepala keluarga, Li Qingyang mengusap dagunya dan berkata, sketsa Doudou sangat bagus. Jun Changqiao terkejut. Bukankah kamu di luar sel? Kapan kamu masuk? Juga,
Gambar seperti ini yang tampaknya telah ditusuk secara acak dengan tongkat kayu, menurut Anda itu bagus. Lalu apakah saya tidak bisa mengubah profesi saya dan menjadi seniman besok? Li Qingyang mengamati dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan pena dan kertas dan menyalinnya, berkata, Patriark, gambar Dodo telah memberi saya banyak inspirasi. Saya akan kembali dan memperbaikinya sedikit. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Manusia benar-benar tidak mengerti dunia arsitek ulung. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte sepanjang masa? Jun Changqiao memandang Dai Lu, tetapi yang terakhir masih pantang menyerah seperti biasanya dan berkata, aku tidak akan berkompromi. Berderak, pintu tertutup dan Jun Changqiao pergi. Dia hanya bertanya dengan santai. Karena orang ini masih sangat keras kepala, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara sekte sepanjang masa. Hahaha, di penjara, tawa Zhao Doudou bisa terdengar dari waktu ke waktu. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan bahkan ketika dia tidur di malam hari, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak, karena Patriark telah menerimanya, dia harus tampil dengan baik. Dengan demikian, Zhao Doudou mulai dengan sungguh-sungguh membujuk Dai Lu, membujuknya sampai dia hampir berdarah dari ketujuh lubang itu. Kepala keluarga, Li Qingyang meletakkan sebuah desain di atas meja dan berkata, ini adalah sketsa Doudou. Saya telah sedikit memperbaikinya. Puff, Jun Changqiao meludahkan teh di mulutnya. Desainnya tajam dan memiliki total 9 lantai. Setiap lantai sesuai dengan jumlah lantai di penjara. Dapat dikatakan bahwa itu profesional dan terperinci, memungkinkan seseorang untuk memahaminya secara sekilas. Itu adalah dunia yang berbeda dari gambar Zhao Doudou. Bagaimana ini sedikit peningkatan? Ini adalah operasi plastik lengkap, dari dalam keluar, dari kepala hingga wajah. Desain Li Qingyang memang disalin dari sketsa Zhao Doudou. Hanya saja gaya liar telah berubah menjadi gaya yang realistis. Tidak buruk. Setelah pengamatan yang cermat, Jun Changqiao menyatakan kepuasannya. Terutama karena tata letak setiap lantai memiliki fasilitas yang sesuai. Tanpa pengalaman penjara yang kaya, mustahil untuk memikirkan desain yang komprehensif seperti itu. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, kapan kita mulai? Ranah Wu Huang macet di puncaknya, dan sulit untuk ditingkatkan dalam waktu singkat. Belum lama ini, dia pergi ke Little Cold Village, dan sekarang dia benar-benar bebas. Dia ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ayo kita lakukan besok. Ya, jangan lupa bawa Paige. Akan lebih cepat jika bertugas menggali. Ya, tanda pisah. PS, setting awal Zhao Doudou adalah murid yang mahir menipu. Posisinya sama sekali tidak kalah dengan Su Xiaomo. Bahkan plot penyamaran seharusnya menjadi miliknya, tetapi karena dia menyamar sebagai Jun Changqiao, dia menyentuh racun para pembaca. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia dijebloskan ke penjara, menghilangkan ceritanya. Memikirkannya, dia merasa sangat malu. Lagi pula, dia hanya orang lemah di bawah yang menipu dan menggunakan nama karakter utama alih-alih menyamar sebagai karakter utama. Hampir 1000 bab hilang dalam satu level. Ada keuntungan dan kerugian. Tanpa seorang murid yang mahir dalam penipuan, ia memperoleh seorang murid yang menjaga penjara. Setelah mendapatkan persetujuan dari Patriark, Li Qingyang menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja dengan Page, dan dengan Heaven and Earth Dungeon sebagai pusatnya, mereka mulai menggali ke bawah. Karena pekerjaan bawah tanah, bagian atas tidak terpengaruh. Rekan-rekan muridnya entah punya waktu untuk datang dan membantu, atau mereka terus membenamkan diri dalam kultivasi. Seluruh sekte itu damai seperti biasanya. Murid kedua sangat kuat dalam konstruksi. Jun Changqiao tidak khawatir tentang ini, jadi dia fokus mengelola sekte, menunggu misi sekte selesai untuk meningkatkan tingkat konstruksi. Sudah dimulai. Di penjara surga, telinga Zhao Doudou ditekan ke tanah. Samar-samar dia bisa mendengar gerakan itu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Patriark telah menerima sarannya, karena sebelum pembangunan dimulai, Li Qingyang datang untuk menemuinya dan berdiskusi serius. Meskipun saya belum menjadi anggota sekte sepanjang masa, saya telah memberikan bantuan kepada sekte tersebut. Rasa memiliki dan kehormatan yang kuat itu membuat saya semakin bangga. Karena penjara harus dibangun di bawah tanah, akan lebih merepotkan untuk mengangkut material, dan itu akan memakan waktu yang relatif lama. Sampai setengah bulan kemudian, garis besar penjara 9 lantai telah terbentuk. Jun Changqiao turun untuk memeriksanya, dan memuji karya Li Qingyang dan Page. Namun, Gou Sheng juga telah memikirkannya. Setelah penjara dibangun, bagaimana dia harus mengatur sistem pertahanan.
Kerusuhan dan pelarian penjara tidak boleh terjadi, sehingga kinerja keselamatan harus kuat. Kamu bisa membiarkan Ola Arai mengatur berbagai arai di sekitarku. Sistem menyarankan. Jun Changqiao juga memikirkannya, tetapi dia selalu merasa itu tidak cukup aman. Lagi pula, begitu tahanan di penjara dibuka kuncinya dan jumlah orang bertambah, berapa banyak susunan yang dibutuhkan untuk menstabilkan mereka. Jika kita dapat menempatkan pagoda penekan jiwa Tianyuan di penjara, Arya dapat dengan bebas masuk dan keluar darinya. Seharusnya mudah dikendalikan. Zhao Doudou telah lama berada di penjara. Bukan tidak mungkin menjadi kepala penjara, tetapi paling-paling, dia hanya bisa menjadi wakilnya. Yang paling cocok secara alami adalah Arya yang suka memegang cambuk dan lilin. Namun, bagaimanapun, itu adalah semangat pagoda penekan jiwa Tianyuan. Itu hanya bisa ada di dalam dan tidak bisa keluar, jadi tidak realistis untuk mengelola penjara, kecuali. Mengerti, mata Jun Changqiao berbinar. Kita bisa menempatkan penjara di pagoda penekan jiwa asal surga. Ini adalah harta karun yang berasal dari hadiah misi. Itu mampu menahan 50% dari kekuatan retribusi guntur dari alam atas, yang berarti sangat kuat. Jika diubah menjadi penjara, para tahanan yang dikurung di dalamnya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Lebih-lebih lagi, pagoda penekan jiwa asal surga dapat mengembang atau menyusut sesuka hati, dan ruang di dalamnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Jika dia membutuhkannya di masa depan, dia bisa mengeluarkannya. Sistem tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu mencoba mengubah pagoda jiwa menjadi penjara? Menara ini dibagi menjadi 9 lantai. Setiap lantai menampung tahanan dari tingkat yang berbeda. Di masa depan, ketika kamu menghadapi bahaya di luar, kamu dapat melepaskan mereka untuk bertarung. Petik 2, petik 2. Sistem sudah membayangkan adegan pembangkit tenaga listrik terkemuka yang memanggil semua jenis harta karun berwarna-warni dan meneriakkan mantra yang menghancurkan bumi. Ketika datang ke host, dia akan memanggil menara penjara dan membebaskan sejumlah besar tahanan yang mengenakan seragam penjara dan gelang kaki. Dia jelas seorang murid berdarah panas yang dibesarkan oleh sekte yang serius, jadi mengapa dia menjadi idiot yang berpandangan jauh ke depan, dan lucu. Itu adalah gaya Jun Changqiao untuk melakukan apapun yang dia pikirkan. Ketika Li Qing yang sedang membangunnya, dia memikirkan cara untuk menutupi seluruh penjara dengan menara penekan jiwa asal surga. Di sinilah masalahnya, harta karun semacam ini milik Jun Changqiao, dan yang lainnya tidak bisa masuk bahkan jika mereka mau. Jika mereka ingin memenjarakan tahanan, mereka harus mengirim mereka secara pribadi. Dengan kemampuan untuk memperbaiki pil dan peralatan, dia harus menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dia bahkan bermimpi menjadi penjaga toko yang sangat malas setiap hari. Dia harus memikirkan cara lain. Menguasai. Arya berkata, selama mereka memiliki jejak jiwamu, siapapun dapat memasuki bagian dalam pagoda penekan jiwa asal surga. Mata Jun Changqiao berbinar, dan berkata, jika saya mengintegrasikan jejak jiwa saya ke dalam token, orang lain dapat masuk sesuka hati. Betul sekali. Arya mengangguk. Akibatnya, Jun Changqiao memerintahkan olah penempaan untuk menempa sejumlah besar token yang jelas-jelas bergaya sekte sesegera mungkin. Faktanya, Jun Changqiao, yang memiliki tubuh api suci, dapat memalsukan tokennya sendiri lebih cepat. Namun, jika dia membiarkan Patriark melakukan segalanya, lalu apa gunanya memiliki seorang murid? Fan Yezi memang seorang master. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menggunakan biji berkualitas sangat tinggi untuk memalsukan banyak token. Kata-kata, tulang besi, terukir di atasnya, sepenuhnya mencerminkan karakter baik sekte tersebut. Desir, aliran cahaya terbang di sekitar ruang belajar dan dengan cepat bergabung menjadi token. Jun Changqiao mengambil satu dan berkata, dengan benda ini, para murid dapat masuk dan pergi sesuka hati. Namun, jika seorang tahanan mendapatkannya, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, saya perlu menambahkan jejak pemiliknya untuk perlindungan ganda. Betapa bijaksana, sistem berkata dengan kagum, Desir, berjalan menuruni tangga di pintu masuk penjara sampai dia melangkah melewati gerbang penjara, tubuh Li Qing yang tiba-tiba berdesir dengan pesona. Rasanya seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain dari satu dunia. Dia memiliki token, kalau tidak dia akan dikeluarkan. Karena bagian dalam penjara belum dibangun, itu masih dalam bentuk embrio. Namun, Li Qing yang terkejut menemukan bahwa ada aura khusus di udara, samar-samar membuat orang merasa tidak nyaman. Hihi, tiba-tiba, ada tawa. Tanpa sadar, seorang gadis muncul di belakangnya. Dia memegang cambuk di tangan kanannya dan lilin di tangan kirinya. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki,
yang mana yang kamu pilih? Meneguk, Li Qingyang menelan seteguk air liur, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Gadis itu terlihat sangat imut, tetapi ketika dia tersenyum, itu memberi orang perasaan menyeramkan. Arya, Jun Changqiao masuk dan berkata, ini adalah murid kedua saya, bukan seorang tahanan. Oh, Arya buru-buru menyembunyikan cambuk dan lilin di belakang punggungnya. Senyumnya juga menjadi polos, sangat imut sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajahnya. Petik 2, petik 2. Mulut Li Qingyang berkedut sedikit. Roh artefak ini sedikit menakutkan. Pagoda penekan jiwa asal surga dimakamkan di bawah penjara surga dan bumi dan dihubungkan oleh sebuah lorong. Tahanan harus memakai token dengan jejak jiwa. Tentu saja, setelah dikunci, token akan diambil. Token yang digunakan para murid untuk masuk juga memiliki pengaturan yang sesuai. Itu hanya akan efektif jika murid itu memegangnya. Jika tidak sengaja hilang atau diambil oleh seorang tahanan, akan sulit untuk melarikan diri. Harta karun dengan kemampuan untuk memperbaiki atribut yang tidak bersih, di bawah penggunaan Jun Changqiao, menjadi penjara bagi para tahanan. Itu benar-benar orang atau barang, selama seseorang berani memikirkannya, tidak ada posisi yang tidak bisa diambil. Li Qingyang terus bekerja dengan Paige. Namun, selalu ada seorang gadis berdiri di belakangnya dengan cambuk dan lilin. Terkadang, senyum aneh muncul di wajahnya, dan dia akan berkeringat dingin kapan saja. 10 hari kemudian, sebuah penjara besar yang ada di pagoda penekan jiwa asal surga dibangun. Setiap lantai benar-benar independen dan memiliki segala macam fasilitas pendukung. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, setiap lantai penjara dapat menampung ribuan tahanan. Tidak hanya ada kafetaria penjara kolektif, ada juga kafetaria penjara individu. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao sangat puas. Sekarang penjara itu dibangun, perlu diberi nama. Setelah berpikir sebentar, dia datang ke gerbang penjara, mengangkat 2 jari, mengumpulkan energi spiritual, dan mengukir 5 kata besar, Pagoda Penjara Tianyuan. Munculnya Pagoda Penjara Tianyuan berarti bahwa sekte sepanjang masa memiliki sistem penjara profesional. Jika sekte lain mengetahui tentang ini, mereka pasti akan berpikir bahwa dia memiliki begitu banyak waktu luang untuk membangun ruang bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak mengerti. Jun Changqiao membangun sistem penjara tidak hanya untuk memenjarakan penjahat, tetapi juga untuk memberikan pertempuran yang sebenarnya bagi para murid. Pikirkan tentang itu, penjara menampung semua jenis penjahat yang kuat, dan para murid memasukinya untuk berlatih sesuai dengan kultivasi mereka sendiri, yang jelas lebih baik daripada alam rahasia hidup dan mati. Bagaimanapun, mereka semua bertarung dalam kehidupan nyata, tidak berubah menjadi binatang buas. Pagoda Penjara Tianyuan memiliki total 9 lantai. Bagian atas adalah tingkat ke-9, dan bagian bawah adalah tingkat pertama. Dalam gagasan Gouseng, tingkat yang berbeda berhubungan dengan tingkat pemenjaraan yang berbeda. Lebih-lebih lagi, seragam penjara tidak mungkin hilang. Qingyang, Jun Changqiao menyerahkan pola pakaian dan berkata, turun gunung dan cari penjahit untuk membuatnya. Ya, Li Qingyang mengambilnya dan melihat seragam penjara di atasnya. Dia terdiam, ini memang sama istimewanya dengan seragam sekte. Seragam penjara yang dirancang Jun Changqiao berwarna hitam putih, dan tidak jauh berbeda dengan seragam penjara modern. Tidak perlu belenggu, bagaimanapun, mereka masih harus melepaskan Ki Meridian. Jika belenggu bisa mengendalikan mereka, tidak perlu menempatkan penjara di pagoda penekan jiwa. Li Qingyang sangat efisien. Keesokan harinya, seseorang mengirim semua jenis seragam penjara dan membagikannya kepada pria botak dan yang lainnya yang dikurung di penjara bumi. Awalnya, mereka dikurung di sel seperti orang tua. Setiap hari, seseorang akan membawakan mereka makanan. Setelah mengenakan pakaian, mereka langsung terlihat seperti tahanan. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, ubah semuanya, kapan kita pindah? Hari ini, ya, Pagoda Penjara Tianyuan, sel penjara. Seorang pria botak mengenakan seragam penjara dibawa oleh seorang murid. Kemudian, dia memegang papan dengan nama, tinggi, dan usianya tertulis di atasnya, menghadap kamera dari depan dan samping. Pah. Li Tiantian berjongkok di kejauhan dan mengambil foto. Kemudian, dia meletakkan foto itu di file dan berkata, selanjutnya. Karena itu adalah penjara, itu harus profesional. Setiap seniman bela diri yang dipenjara harus memiliki catatan rincin, yang kemudian disimpan di aula gerimis sehingga dapat dengan mudah diakses di masa depan. Li Tiantian mengambil foto lagi, dan 3 hegemoni langit berbintang dan para ahli lainnya terdaftar satu demi satu.
Kemudian, mereka dikirim ke pagoda penjara Tianyuan. Pria botak dan seniman bela diri lainnya yang sebanding dengan Wu Sheng di tahap kesempurnaan besar ditempatkan di tingkat kedua dari belakang penjara dan diklasifikasikan sebagai tahanan kelas 2. 3 tiran langit berbintang dikunci di tingkat terendah penjara dan diklasifikasikan sebagai tahanan kelas 1. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka dilemparkan ke penjara yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Seniman bela diri yang dikirim memiliki meridian mereka yang tidak disegel, dan kultivasi mereka segera pulih. Su. 3 tiran langit berbintang mencapai kesepakatan diam-diam secepat mungkin. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka ke dalam kepalan tangan mereka dan kemudian membenturkannya ke dinding. Seperti yang diharapkan, di dalam ruang pemantauan, Jun Changqiao menyilangkan kakinya dan memegang piala di satu tangan. Teh di dalam piala itu berputar-putar. Matanya tidak pernah meninggalkan formasi arai. Senyum iblis muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Setelah kamu memulihkan kultivasimu, kamu tidak akan jujur." Sistem mengeluh, "Ini pertama kalinya saya melihat seseorang minum teh dengan piala. Saya juga ingin minum anggur merah, tetapi toko tidak memilikinya." Jun Changqiao meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Tiba-tiba, 3 suara keras terdengar, dan dinding penjara tingkat pertama tiba-tiba menjadi penghalang cahaya yang mengalir. 3 tiran langit berbintang dipantulkan kembali, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Arai macam apa ini? Itu bisa menahan pemboman mereka bertiga tanpa retakan sedikit pun. Melanjutkan, hufet, huf. 3 tiran langit berbintang terus mengumpulkan energi. Dari letusan momentum, sepertinya mereka ingin semua kekuatan tempur mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, atribut aneh muncul di udara di depan mereka, dan kemudian secara bertahap mengembun menjadi sosok. Arya mendarat di tanah mengenakan celana kulit, sepatu bot kulit, mantel bulu, dan topi militer. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan jari-jarinya dengan sarung tangan kulit menempel di tutupnya. Dia berkata dengan mata dingin, "Kamu ingin keluar dari penjara." Pakaian ini terlalu keren, ditambah dengan kata "penjara" yang tertulis di tengah tutupnya, dia tampak seperti komandan tertinggi penjara. Petik 2. Jejak ketakutan melintas di mata Starry Sky Tree Tyrant. Gadis ini tampak muda, tetapi aura di sekelilingnya membuat mereka merasa merinding, dan bahkan perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Arya melambaikan tangannya, dan cambuk penekan jiwa muncul dari udara tipis, seperti ular perak menabrak tanah, dan tiba-tiba ada suara yang mengejutkan jiwa. "Kamu tidak memberi hormat kepada sipir, kamu pasti gatal untuk dipukul." Desir. Petik 2. Arya maju selangkah, dan cambuk dengan serangan jiwa langsung merambah neraka tingkat pertama. Bunyi cambuk terdengar seperti irama yang dinamis. Karena insulasi suara yang buruk, pria botak di tingkat kedua penjara mendengarnya. Apakah ada orang yang berkelahi di bawah sana? Dia berjongkok, menempelkan telinganya ke tanah, dan segera mendengar teriakan, "Kakak laki-laki." Salah satu bawahannya berkata dengan kaget, "Ini adalah Starry Sky Tree Tyrants. Bagaimana Anda tahu? Ada susunan proyeksi di atas, kamu bisa melihatnya." Arai proyeksi. Pria botak itu buru-buru mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa layar cahaya seperti cermin telah muncul di dinding, dan seorang gadis yang tampaknya mengenakan setelan ketat dengan gila-gilaan mencambuk 3 tiran langit berbintang. Itu tidak hanya di tingkat kedua penjara, tetapi juga di tingkat lain. Ketika Arya melatih para tahanan yang melarikan diri dari penjara, semuanya dihidupkan pada saat yang sama, dan gambar-gambar itu dikirimkan ke para pejuang di penjara secara real-time, yang membuat mereka gemetar ketakutan, dan membuat rambut mereka berdiri. Pada akhirnya, kultivasi mereka bertiga telah dipulihkan. Kenapa mereka dipukuli oleh gadis lemah tanpa kekuatan untuk melawan? Dari ekspresi ganas di wajah mereka, mereka pasti menderita sakit yang menyayat hati. Itu terlalu menakutkan. 3 tiran langit berbintang dilatih oleh Arya selama 2 jam penuh, dan para tahanan di pagoda penjara mengawasi selama 2 jam penuh, sampai kaki dan perut mereka gemetar. "Dengar, kalian semua." Tiba-tiba, suara Jun Changqiao datang dari layar cahaya, "Kamu dikurung di sini, yang berarti kamu telah kehilangan kebebasanmu. Jika ada yang berani melarikan diri, kamu akan berakhir seperti mereka bertiga." Petik 2. Semua orang bergidik. Pria botak, yang awalnya ingin memulihkan kultivasinya dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, segera menghilangkan gagasan itu, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak heran dia begitu murah hati untuk membuka meridian kita." Di tingkat pertama penjara,
3 tiran langit berbintang terbaring di tanah dengan mulut dan mata bengkok. Jenis cambuk yang datang dari jiwa begitu keren, sehingga terasa seperti terbang. Desir, Arya berdiri di depan mereka, meluruskan cambuk penekan jiwa, dan berkata dengan tatapan dingin, "Ingat, ketika kamu melihatku, kamu harus memanggilku Lord Warden." Petik 2, berteriak, Tuan Sipir, dengan kekuatan 3 tiran langit berbintang, mereka seharusnya tidak takut pada Arya, tetapi ketika dia melambaikan cambuk, ada kekuatan pengikat besar yang mengendalikan tubuh mereka, membuat mereka sulit untuk bergerak, dan mereka hanya bisa menerima cambuk tak berdaya. Alasannya masih di pagoda penekan jiwa asal surga. Harta karun semacam ini dari Maul, begitu dikirim, akan ditekan dan dilatih secara paksa. Saya tidak menyangka bahwa energi di pagoda dapat menekan kaisar besar bela diri dalam kondisi terbaiknya. Jun Changqiao tertawa. Alasan mengapa dia berada di ruang pemantauan adalah karena dia khawatir Arya tidak bisa mengendalikan situasi. Sekarang dia bisa dengan mudah melatih 3 tiran langit berbintang, dia segera merasa lega. Di masa depan, selama kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu dapat mengirim mereka jika kamu tidak dapat membunuh mereka. Ding, murid XXX telah menyelesaikan misi sekte dan menerima 100 poin kontribusi dan 100 poin prestasi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 4.899.070.000. Petik 2. Ding, poin prestasi sekte, 7.070.000. Petik 2. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao buru-buru bangkit dan berkata dengan gembira, sekte akhirnya dapat ditingkatkan. Ketika murid mengetahui bahwa dia telah menyelesaikan misi sekte, poin prestasinya akhirnya maksimal. Jun Changqiao buru-buru membuka panel data dan melihat tombol dapat ditingkatkan di bagian konstruksi sekte, jadi dia menekannya tanpa ragu-ragu. Ding, konstruksi sekte ditingkatkan ke level 10. Anggota sekte, poin kontribusi, dan poin prestasi meningkat. Panel data sistem berubah. Konstruksi sekte, level 10. Anggota sekte, 70.100.000. Poin kontribusi sekte, 48.990.100.000. Poin prestasi sekte, 01000000. Melihat semua nilai telah berubah menjadi 100.000, Jun Changqiao tertegun sejenak, lalu dia menutupi wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar, tidak tahu apakah dia bahagia atau menangis. Apa misi utamanya? Jadikan sekte yang terkuat di benua bintang jatuh dalam 100 tahun. Dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, siapa di seluruh pesawat yang berani bersaing dengan mereka? Belum lagi sekte suci kuno, bahkan jika mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka adalah sekte terkuat dalam sejarah, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, ada syarat lain untuk misi utama, jumlah murid harus mencapai 100.000. Oleh karena itu, bahkan jika sekte sepanjang masa memiliki kekuatan mutlak untuk mendominasi benua, mereka tidak akan menyelesaikan misi jika jumlah murid tidak memenuhi persyaratan. Ketika konstruksi sekte ditingkatkan ke level 10, ketika jumlah maksimum anggota akhirnya memenuhi persyaratan, selama mereka terus merekrut, selama mereka merekrut anggota penuh, mereka tidak akan jauh dari menyelesaikan misi utama terbesar. Zhao Doudou dan yang lainnya telah menunggu lama untuk direkrut. Jun Changqiao telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Pada saat itu, bertransmigrasi ke dunia lain, menangis sambil makan mie, merekrut Lu Qianqian, menyelamatkan Li Qingyang, merekrut 100 murid, fragmen kenangan muncul di benaknya seperti film. Ada kesulitan, dan juga kehangatan dan kegembiraan. Sistem meraung di telinganya, ini belum berakhir, mengapa kamu terlalu banyak berpikir? Itu benar, Jun Changqiao membuang kenangan emosional, berdiri dari kursi, mengepalkan tinjunya, dan berteriak, luar biasa, luar biasa, luar biasa, yai yai yai. Sayang sekali, sistem berkata, pembaruan konstruksi tidak memberikan fungsi sekte. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan sekte ke level 10. Anda telah memperoleh hak untuk meningkatkan fungsi sekte 1 kali. Pengingat ramah, Anda hanya dapat meningkatkan 1 fungsi dari yang sudah ada. Harap pertimbangkan baik-baik. Jun Changqiao mendengar perintahnya. Petik 2, Sistem mengumpulkan emosinya selama 3 detik dan meraung, siapa yang aku sakiti? Tingkatkan fungsi sekte. Sementara mata Jun Changqiao dipenuhi dengan kejutan, dia menemukan bahwa paviliun eliksir, paviliun penempaan, dan fungsi lain yang tercantum dalam daftar fungsi sekte semuanya memiliki kata dapat ditingkatkan. Sistem berkata dengan sedih, mereka pasti terlalu malas untuk membuat fungsi lanjutan,
jadi mereka hanya dapat memperkuatnya sekali berdasarkan fungsi aslinya. Ini adalah trik lama yang sama yang digunakan oleh produsen ponsel. Hanya satu fungsi yang dapat ditingkatkan. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, aku harus memikirkannya. Ada begitu banyak fungsi untuk membangun sistem yang akan membuat sekte lebih kuat. Karena sulit untuk meningkatkan semuanya, mereka harus memilih yang paling berharga. Pavilion Pil. Setelah beberapa pertimbangan, Jun Changqiao membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam hal peralatan dan seni bela diri, sekte sepanjang masa tidak kekurangan. Pil adalah kebutuhan sehari-hari para murid dan bisa dikatakan sangat penting. Oleh karena itu, menurutnya, meningkatkan pil pavilion tidak diragukan lagi yang paling hemat biaya. Sistem berkata, saya juga berpikir begitu. Jun Changqiao langsung menekan tombol, dan sebuah prompt terdengar di telinganya. Ding, pil pavilion telah berhasil ditingkatkan ke pil pavilion enhanced version. Petik 2. Suara mendesing. 3 kata, pavilion pil, ditulis pada daftar fungsi sekte, dan 3 kata, versi yang ditingkatkan, muncul di belakangnya. Gou Sheng mengeluh tanpa daya, apa maksudmu dengan versi yang disempurnakan? Mungkinkah pil pavilion enhanced version hanya memiliki 3 kata tambahan? Pasti ada perubahan. Jun Changqiao menekan formula pil dan langsung senang menemukan bahwa jumlah herbal yang dibutuhkan telah berkurang secara signifikan. Ini berarti bahwa setelah peningkatan, pengeluaran sumber daya akan sangat berkurang. Cukup, dia kemudian menekan pil Half Saint yang baru saja dicocokkan belum lama ini. Awalnya, itu membutuhkan ratusan herbal, tetapi sekarang, hanya 50 yang tersisa. Ini bagus. Jun Changqiao sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat di tempat. Lihat apakah waktu pemurnian pil telah berkurang. Sistem mengingatkan. Oke, dia memilih 10 pil pengumpul energi bermutu tinggi dan menekan tombol pemurnian. Hanya dalam 1 menit, ada suara, ding ding ding, terus-menerus. Jun Changqiao sangat bersemangat sehingga dia langsung melompat dan menerobos langit-langit. Kepalanya tersangkut di langit-langit, dan tubuhnya digantung di udara. Dalam keadaan normal, menyempurnakan pil penyembuhan bermutu tinggi akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah versi peningkatan pavilion pil, memperbaiki 10 pil hanya akan memakan waktu 1 menit. Peningkatan kecepatan terlalu berlebihan. Meskipun tidak ada fungsi baru yang muncul setelah sekte ditingkatkan 10 tingkat, itu memberi pavilion pil kesempatan untuk menyimpan ramuan dan memperbaiki pil lebih cepat. Itu tidak diragukan lagi sangat bagus. Terlalu malas untuk membuat fungsi tindak lanjut. Itu murni omong kosong asterisk. Arya, Jun Changqiao, yang sudah lama bersemangat, berkata dengan telepati, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Ajari tahanan yang berani membuat kerusuhan atau melarikan diri dari penjara pelajaran. Ya Tuan, Arya tersenyum cerah. Mampu mendisiplinkan narapidana di penjara kapan saja dan di mana saja jauh lebih nyaman daripada mendisiplinkan sifat-sifat najis. Di waktu berikutnya, sosok mungil yang sangat mirip ratu dapat dilihat di setiap sel pagoda penjara Tianyuan. Cambuk di tangannya berangsur-angsur menjadi hal yang paling ditakuti para tahanan. Tentu saja, penjara sebesar itu tidak bisa hanya memiliki satu sipir. Harus ada wakil sipir. Sel surga. Meskipun Dailu berubah menjadi seragam tahanan yang mirip dengan zebra cross, dia masih dipenjara di sini karena Jun Changqiao tidak memikirkan sel yang cocok untuknya. Zhao Doudou juga dipenjara karena dia tidak bergabung dengan sekte. Berderak, pintu terbuka, dan sinar matahari masuk. Li Qingyang dan Xiao Ziji masuk. Yang pertama memegang seragam sekte sepanjang masa di tangannya, sementara yang terakhir dengan terampil meletakkan kursi. Jun Changqiao duduk di kursi dan menyilangkan kakinya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, isi formulirnya. Xiao Ziji mengeluarkan pena, tinta, dan formulir entry. Dia memandang Zhao Doudou dan berkata, nama. Zhao Doudou, jenis kelamin, pria, petik 2, petik 2. Setelah proses masuk selesai, segel patriark dicap di atasnya. Anak malang yang telah terperangkap di penjara selama beberapa tahun akhirnya menjadi murid sekte sepanjang masa. Nomor 70.001. Celepuk. Memegang seragam baru dengan kedua tangan, Zhao Doudou berlutut di depan jendela dan melihat ke langit di luar. Dia tidak bisa menahan tangis dan berteriak, ayah, ibu, putramu sekarang menjadi anggota sekte sepanjang masa. Berbahagialah untukku, tolong banggakan aku. Adik muda, Li Qingyang tersenyum dan berkata, ubah ke dalamnya. Zhao Doudou menyeka air matanya dan mengenakan seragam yang dibuat khusus. Dia merapikan rambutnya yang berantakan,
lalu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu penjara yang menuju ke cahaya. Di luar, Su Xiaomo, Li Fei, Tian Qi, dan murid lainnya berbaris 2 kali. Ketika mereka melihat murid baru itu berjalan keluar, mereka semua tersenyum dan menyapanya, "Saudara muda." 2 kata sederhana ini sangat menyentuh hati Zhao Doudou. Setelah beradaptasi dengan sinar matahari yang sudah lama tidak dia lihat, senyum paling tulus muncul di wajahnya. "Nama saya Zhao Doudou. Saya akhirnya keluar dari penjara hari ini. Saya juga akhirnya menjadi murid sekte sepanjang masa. Tidak, mengapa saudara-saudara senior mengirim saya ke penjara bernama Pagoda Penjara Tianyuan?" "Doudou," suara Jun Changqiao terdengar di telinganya, "penjara ini dibangun sesuai dengan ide Anda, jadi mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menunjuk Anda sebagai wakil sipir dari Pagoda Penjara Tianyuan. Anda akan menikmati perawatan dari wakil kepala balai." Petik 2,2. Zhao Doudou hampir pingsan. Dia berpikir bahwa setelah menjadi murid sekte sepanjang masa, dia bisa hidup dan berkultivasi dengan sesama muridnya dan berjalan ke puncak kehidupan. Pada akhirnya, saat dia mendapatkan kembali cahayanya, dia dikirim ke penjara yang lebih gelap. Hao Doudou hanya sedikit frustrasi dengan akses sementara ke layar cahaya dan kemudian kegelapan tanpa akhir, tetapi dia segera menjadi energi. "Betul sekali, saya keluar dari penjara, dan saya masuk lagi. Tapi bukan sebagai tahanan, tapi sebagai wakil sipir." Gedebuk, Zhao Doudou merapikan pakaiannya dan berjalan ke penjara dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. "Mantan teman satu selku, mulai hari ini, aku akan menjagamu dengan baik." Memukul, tiba-tiba, ada suara angin pecah. Zhao Doudou dicambuk di belakang tanpa peringatan. Rasa sakit yang menghantam jiwanya tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. "Jangan berisik di penjara." Arya mengangkat cambuk dan menyerang dengan keras. Pukul, pukul, pukul. Di ruang pemantauan. Arya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia berdiri di sudut dengan kepala tertunduk dan tangannya mengusap sudut pakaiannya. Dia berbisik, "Tuan, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah wakil sipir." Petik 2,2. Zhao Doudou, yang disiksa tanpa kata-kata, pingsan di tanah dan ingin muntah darah. "Kakak perempuan, Anda mencambuk saya, dan rasa sakit yang melukai jiwa saya membuat saya melolong kesakitan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan diri." Jun Changqiao duduk di kursi dan berkata, "Aku akan menyerahkan penjara ini kepada kalian berdua. Kalian harus saling membantu di masa depan. Jangan mengecewakanku." "Ya." Zhao Doudou menahan rasa sakitnya. Arya bergumam dalam hatinya, bisakah pemula seperti itu menjadi wakil sipir? Dengan kekuatan Zhao Doudou, memang sulit baginya untuk mengatur Kaisar Wu dan Wu Sheng yang dipenjara. Tapi jangan lupa bahwa dia tahu cara menipu, dan dia memiliki mulut yang bisa berbicara sup ayam untuk jiwa kapan saja. Hahaha, di penjara surga, Dailu menutupi wajahnya dan tertawa. Pria menyebalkan yang menyebalkan seperti lalat itu akhirnya keluar dari penjara. Ini pasti sesuatu yang patut dirayakan. Berderak, tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Xiao Ziji dan Su Xiaomo masuk, lalu membawa Dailu keluar dari penjara tanpa penjelasan apapun. "Apakah kamu akan menyiksaku lagi?" Jika saya mengerutkan kening, saya akan mengambil nama keluarga Anda." Petik 2. Selama periode waktu ini, Dailu telah diganggu oleh banyak murid. Dia sudah lama terbiasa dengan itu dan sama sekali tidak takut. Setelah berjalan keluar dari sel, sinar matahari yang kuat membuatnya menutup matanya secara naluriah. Ketika dia secara bertahap beradaptasi dengannya dan siap untuk membukanya lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa lingkungannya menjadi gelap kembali. Berderak, Li Qingyang dan Xiao Ziji menutup pintu dan pergi. Dailu memantapkan dirinya dan membuka matanya dengan linglung. Dia menyadari bahwa dia berada di lingkungan yang bahkan lebih gelap dari surga. Tanahnya diaspal dengan lempengan batu, yang terlihat sangat rapi. "Di mana tempat ini?" "Datang, saudara." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Otot-otot wajah Dailu langsung menegang. Tidak hanya suara ini akrab, tetapi juga sangat tak terlupakan. Setelah beberapa saat, Dailu menoleh dengan susah payah dan melihat Zhao Doudou berdiri di depannya dengan senyum cerah di wajahnya. "Dia ada di sini. Bukankah dia sudah dibebaskan dari penjara?" Zhao Doudou tersenyum dan berkata, "Ini adalah pagoda penjara Tianyuan, sebuah penjara bawah tanah yang mewah. Saya adalah wakil sipir. Saudaraku, Anda sekarang adalah salah satu tahanan di bawah manajemen saya.
Apakah Anda terkejut? Apakah Anda terkejut? Puff. Dai Lu memuntahkan darah di tempat. Dia berpikir bahwa dia akhirnya berhasil menyingkirkan lalat yang mengganggu itu. Pada akhirnya, mereka tidak hanya bertemu lagi, tetapi hubungan mereka juga berubah. Cek, Arya, yang duduk di kejauhan, berkata dengan terkejut, saya tidak tahu bahwa wakil sipir saya memiliki beberapa kemampuan. Senyum sudah cukup untuk membuat seorang tahanan memuntahkan darah. Jangan bicara omong kosong, dia berteriak, cepat dan bawa anak ini ke lantai pertama penjara. Ya, bagaimanapun, Zhao Doudou adalah wakil sipir, jadi dia mematuhi perintahnya dan buru-buru mengantar Dai Lu ke tingkat terendah penjara. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Dalam perjalanan, dia berkata dengan penuh kekaguman, semua tahanan yang dikurung di lantai pertama penjara berada di Martial Grand Emperor Realm. Fakta bahwa Patriark menguncimu di sini berarti kamu memiliki potensi besar. Meskipun Zhao Doudou baru saja menjadi wakil sipir, dia sudah cukup tahu tentang pagoda penjara Tianyuan, terutama bahwa para tahanan ditempatkan di lantai yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Petik 2, Dai Lu tidak mengatakan apa-apa. Jika saya memiliki potensi besar, bagaimana saya bisa menjadi tahanan? Kepala keluarga. Di ruang kerja, Li Qingyang bingung dan berkata, Dai Lu baru saja memasuki Wu Huang. Mengapa dia dikurung di lantai pertama penjara? Jun Changqiao berkata, karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Li Qingyang bingung. Jun Changqiao berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, anak ini telah dikurung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum menyerah kepada saya. Ini berarti dia memiliki ketekunan yang besar. Selama dia memiliki kesempatan, dia bisa mencapai hal-hal besar. Jika itu masalahnya, mengapa menahannya? Li Qingyang bertanya. Karena, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, berurusan dengan pria tangguh lebih menantang daripada menaklukkan kaisar besar bela diri. Tuan rumah, apakah kamu tidak takut memelihara harimau di dadamu? Sistem bertanya. Jun Changqiao berkata, apakah menurut Anda penulis akan memainkan plot melodramatis seperti itu? Ini, sistem terdiam beberapa saat dan berkata, kecuali otaknya ditendang oleh seekor keledai. Jun Changqiao berkata, jadi, apapun yang terjadi, saya akan menerima orang itu. Jika dia benar-benar tidak menyerah, dia dapat menghabiskan sisa hidupnya di lantai pertama penjara. Mungkin di masa depan, dia dapat dengan senang hati memilih sabun dengan kaisar besar bela diri. Di lantai pertama penjara, Dai Lu ditempatkan di sel independen. Lingkungan di dalam sangat bagus. Ada tempat tidur empuk, kamar mandi, dan banyak buku untuk dibaca. Dai Lu duduk bersila di tempat tidur dan menghela napas panjang. Qi Meridian telah dibuka, dan kultivasi Wu Huang telah pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak senang sama sekali. Ini karena jiwa yang membantunya menjadi lebih kuat telah hilang. Meskipun masih ada atribut langit dan bumi yang kuat di sini, akan sulit baginya untuk meningkatkan dengan bakatnya. Mendesah, Dai Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk melarikan diri dari penjara. Bahkan jika kamu memiliki kultivasi Kaisar Agung bela diri, kamu hanya bisa hidup sendiri selama sisa hidupmu. Jadi, Zhao Doudou mencondongkan kepalanya dan berkata, bergabung dengan sekte saya sepanjang masa adalah pilihan bijak Anda. Dai Lu meraung, bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja aku masuk. Zhao Doudou duduk di tempat tidur dan berkata, kamu telah dikurung di sekte sepanjang masa untuk waktu yang lama. Kamu harus tahu bahwa menjadi anggota dapat membuatmu lebih kuat. Mengapa kamu bersikeras? Mengapa kamu tidak berkompromi? Karena, Dai Lu mengepalkan tangannya dan berkata, ini prinsipku. Prinsip pantatku, kata Zhao Doudou, kamu keras kepala. Kamu ingin menjaga penampilan agar kamu bisa menderita. Kata-kata ini memukul paku di kepala. Dari fakta bahwa ia telah dirasuki oleh jiwa dan dipaksa untuk menerobos dengan cepat, dan masih berpegang pada prinsipnya untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, itu menunjukkan bahwa Dai Lu memiliki hati nurani. Label penjahat tidak akan menjadi miliknya bahkan jika itu adalah giliran Jun Changqiao. Konflik antara dia dan Gou Sheng berasal dari bab pertama, serta sekte mata air roh yang terlibat kemudian. Karena dia terlalu keras kepala, dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Dia selalu memperlakukan Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa sebagai musuh. Menyerah pada musuh. Dia, yang memiliki prinsip, tidak dapat melakukan hal seperti itu yang akan mengarah pada keburukan abadi. Saya mendengar tentang masalah Anda dari kakak laki-laki senior saya, kata Zhao Doudou,
ini tidak lebih dari patriark yang menghancurkan sekte Anda. Kak, Dai Lu mengepalkan tangannya, berkata dengan marah, kebencian untuk menghancurkan sekteku tidak berbeda dengan kebencian membunuh ayahku. Mendesah, Zhao Doudou menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menarik token perintah dan berkata, apakah kamu mengenali ini? Dai Lu meliriknya, berkata dengan terkejut, ini adalah tanda identitas seorang murid dari sekte musim semi roh. Anda, juga seorang murid dari sekte musim semi roh. Petik 2. Betul sekali. Mata Zhao Doudou bersinar dengan cahaya masa lalu perlahan berkata, jika kita menghitung sesuai dengan waktu saya memasuki sekte, Anda harus memanggil saya kakak laki-laki. Petik 2, petik 2. Dai Lu memandangnya, kamu mungkin berpikir bahwa aku berbohong padamu. Tapi sebenarnya, aku benar-benar murid dari sekte musim semi roh. Kemudian, untuk beberapa alasan, aku membelot. Wajah Zhao Doudou tulus. Alasan apa? Kamu seharusnya pernah mendengar tentang benteng angin hitam. Saya memiliki. 10 tahun yang lalu, ribuan orang di desa Xiaolin dan desa Dongyang dibantai dalam satu malam. Pernahkah kamu mendengarnya? Saya memiliki. Benteng angin hitam melakukannya. Apa maksudmu dengan memberitahuku ini? Benteng angin hitam melakukan hal yang tidak berperasaan karena sekte musim semi roh menginstruksikan mereka untuk melakukannya di belakang layar. Keduanya hanyalah serigala dari suku yang sama. Hahaha, Dai Lu tiba-tiba tertawa. Saya mengerti sekarang. Anda memberitahu saya begitu banyak adalah untuk memberitahu saya bahwa sekte musim semi roh adalah sekte yang benar-benar jahat. Anda ingin saya melepaskan dendam saya terhadap sekte sepanjang masa. Meskipun dia tanpa ampun diekspos, Zhao Doudou tidak panik. Seorang ahli penipuan sejati, ketika menipu orang lain, pertama-tama menipu dirinya sendiri. Anda salah. Petik 2. Zhao Doudou berdiri, meraung, saya hanya ingin Anda tahu, bahkan jika sekte jahat tidak dihancurkan oleh patriark, cepat atau lambat itu akan dihancurkan oleh surga. Anda adalah orang yang pantang menyerah, Anda seharusnya tidak mencari keadilan untuk sekte musim semi roh, karena dia tidak layak. Petik 2. 3 kata terakhir memercikkan air liur ke wajah Dai Lu. Sebagai murid, aku bisa membalas dendam. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Zhao Doudou menunjuk ke langit, emosinya mencapai puncaknya. Dia meraung, ribuan penduduk desa yang meninggal, para wanita yang dipermalukan, anak-anak yang dikubur hidup-hidup, siapa yang harus membalaskan dendam mereka? Petik 2, petik 2. Patriarku menghancurkan sekte musim semi roh untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang, untuk melakukan keadilan bagi surga. Petik 2, petik 2. Tapi kamu, Dai Lu, sebagai seorang pria, kamu tidak hanya membantu para penjahat, kamu juga mencari keadilan untuk sekte yang pantas mati. Apakah ini yang kamu sebut prinsip? Omong kosong, persetan dengan prinsip omong kosongmu. Pada akhirnya, suara Zhao Doudou hampir serak. Seluruh wajahnya merah dan ganas, pembuluh darah muncul di dahinya. Akting tingkat buku teks semacam ini akan membuat Su Xiaomo merasa malu. Dai Eleve tetap diam dari awal sampai akhir. Setiap kata yang dia dengar seperti pedang tajam, menyerang jantungnya dengan gila-gilaan, menyerang keyakinannya yang tampaknya tak terkalahkan. Arya, yang berdiri di luar, membuka mulut kecilnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jelas tidak memiliki basis kultivasi yang kuat, jadi mengapa ketika dia meraung, dia memancarkan aura yang sangat istimewa? Mengapa itu sangat menular? Saat ini, sikap Arya terhadap Zhao Doudou berubah. Dia benar-benar mengenali wakil sipir yang dikirim tuannya kepadanya. Jun Changqiao duduk di ruang pemantauan. Dia melihat pemandangan tadi melalui susunan proyeksi. Dia tidak bisa menahan nafas, dengan orang ini di sini, siapa yang tidak bisa dibujuk untuk menyerah dan digunakan oleh sekte sepanjang masa. Tanda pisah. PS. 3000 kata, tidak ada status, hari ini saya berutang setengah kartu kepada Anda. Kemarahan dan emosi meraung Zhao Doudou dibesar-besarkan hingga ekstrim. Itu hanya akting buku teks. Tidak heran dia bisa menipu selama bertahun-tahun di dunia di mana seni bela diri dihormati. Di sinilah masalahnya. Apakah yang dikatakan Zhao Doudou sebelumnya benar? Token itu palsu. Identitas murid sekte musim semi roh juga palsu. Namun, penghancuran 2 desa 10 tahun yang lalu itu benar, dan pelakunya memang He Fengzai dan Spirit Spring Sect. Kedua kekuatan dihancurkan oleh Jun Changqiao. Seharusnya rahasia itu tidak diketahui siapapun, tetapi kemudian diselidiki oleh Aola Gerimis. Ini jelas bukan alasan untuk apa yang telah dilakukan Jun Changqiao di masa lalu, karena tidak ada benar atau salah dalam dunia seni bela diri. Selain itu,
Kelompok bandit dan pembunuh bayaran telah berulang kali melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Apakah alasannya tidak cukup untuk menghancurkan mereka? Orang-orang dengan prinsip layak dihormati. Zhao Doudou menjadi tenang dan berkata, jika kamu membela kejahatan karena prinsip, kamu hanya akan dihina oleh dunia. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan itu? Pikirkan sendiri. Berderak, Zhao Doudou menutup pintu dan meninggalkan penjara. Dia, yang sudah lama tidak menggunakan penipuan, masih sangat santai. Saya benar-benar jenius. Wow, Arya berseru, kamu sangat kuat. Tidak diketahui apakah Dai Lu yakin atau tidak, tetapi sipir penjara ini telah menyetujui wakil sipir. Zhao Doudou membalik rambutnya dan berkata, jangan tergila-gila dengan saudara ini hanya legenda. Petik 2, Melihat wajah puas dirinya, Arya memegang cambuk penakluk jiwa dengan erat, dan dorongan untuk memukul 999 combo naik di hatinya. Hanya bercanda, papa. Dai Lu tertegun untuk waktu yang lama di penjara, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat token dengan kata-kata, Spirit Spring Sect, yang terukir di atasnya, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Kenapa aku harus membalas dendam? Apakah itu benar-benar karena sekte musim semi roh dihancurkan? Kenangan masa lalu muncul di benak Dai Lu, dan dia berpikir lama sebelum dia mengerti. Balas dendam hanyalah alasan kedua. Alasan sebenarnya adalah dia tidak bisa menelan kemarahan karena diinjak-injak di bawah kaki Jun Changqiao di awal bab pertama. Dia tidak bisa menelan kemarahan bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan muridnya Ye Xingchen. Saudara laki-laki, berhenti main-main. Salah satunya adalah sistem perjalanan waktu, yang lainnya adalah sekolah reinkarnasi Kaisar Agung, eksistensi paling kuat dalam novel. Jangan membohongi diri sendiri. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan monster-monster ini? Keyakinan dan prinsipnya secara bertahap terguncang. Dalam periode waktu berikutnya, Zhao Doudou tidak pernah datang. Dia bahkan tidak muncul di hadapannya. Karena dia sudah memberinya instruksi, dia perlu memberinya waktu untuk berpikir. Jika terlalu sering, sepertinya terlalu disengaja. Apakah kamu belum mengetahuinya? Jun Changqiao sesekali datang ke penjara untuk bertanya. Melihat bahwa Dai Lu masih belum tercerahkan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu tidak bisa melakukannya, maka gunakan metode Arya. Kepala keluarga, Zhao Doudou buru-buru berkata, beri dia sedikit waktu lagi, dan dia pasti akan mengetahuinya. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Jun Changqiao baru saja dengan santai mengatakan bahwa untuk berurusan dengan orang-orang yang pantang menyerah, jika dia mengandalkan cambuk jiwa Arya untuk membuat mereka menyerah, itu tidak akan ada artinya. Karena nilai pencapaian sekte lebih dari 20.000 pada awalnya, bahkan jika dia dipromosikan sekarang, tugas sekte eksklusif belum selesai, jadi dia masih bisa mendengar 2 jenis hadiah setiap hari. Di bawah versi pavilion eliksir yang diperkuat, berbagai ramuan untuk kultivasi diproduksi satu demi satu dan didistribusikan kepada para murid untuk kultivasi, dan efeknya juga sangat meningkat. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, pengumpulan ki eliksir yang baru disempurnakan sangat efektif, dan kemajuan ranah kecil dari sekte yang sama akan lebih cepat. Jun Changqiao mengangguk dan kemudian bersandar di kursi. Pikirannya penuh dengan pemikiran tentang cara memperbaiki eliksir Wu Sheng setengah langkah. Dengan segala macam sumber daya, meskipun kemajuan murid sekte itu cepat, itu hanya wilayah kecil. Mereka harus mengandalkan ini untuk memasuki ranah besar. Misalnya, Li Qingyang dan Xiao Ziji terjebak di puncak Wu Huang untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka memiliki half-step Saint Elixir, tidak akan sulit bagi mereka untuk maju. Sudah waktunya untuk pergi ke benteng langit berbintang. Jun Changqiao telah menunggu konstruksi sekte ditingkatkan. Sekarang setelah selesai, dia fokus pada tempat khusus di alam semesta. Tentu saja, itu tidak menimbulkan masalah. Dia berencana untuk menyelinap masuk dan dengan hati-hati menyelidiki situasi internal, dan pada saat yang sama, pergi ke pasar gelap bawah tanah untuk mencari bahan. Penduduk kelas 2 semuanya adalah kaisar bela diri, dan bawahan yang dikirim untuk menyelidiki juga tidak lemah. Jun Changqiao masih cukup berhati-hati tentang tempat misterius ini. Benteng langit berbintang. Yang mulia, seorang lelaki tua berjubah hitam masuk ke ruang rahasia dan berkata, Jenderal Wu, yang dikirim untuk menyelidiki, telah dipastikan meninggal. Siapa yang membunuhnya? Master benteng duduk bersila di atas ranjang batu. Karena dia memakai topeng, sulit untuk melihat ekspresinya. Namun, orang bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Kami tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Namun, dengan Guan Jiu dan orang lain,
Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan benua bintang jatuh. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Benua bintang jatuh hanyalah alam tingkat rendah, dan orang terkuat tidak ada di sini. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membunuh Jenderal Wu? Kata guru benteng. Mungkin, pria tua berjubah hitam itu terdiam beberapa saat dan berkata, pembunuhnya adalah orang lain yang dengan sengaja menciptakan ilusi bahwa itu dilakukan oleh benua bintang jatuh, untuk mengalihkan perhatian kita dan lolos begitu saja. Bukan tidak mungkin, Master Benteng berkata, kita akan membicarakan ini setelah aku pulih dari luka-lukaku. Ya, pria tua berjubah hitam menerima pesanan dan pergi. Dalam perjalanan, dia bingung dan berpikir dalam hati, seseorang di alam fana benar-benar dapat menyakiti dewa. Ini agak sulit dipercaya. Master Benteng terus menggunakan metode kultivasinya, menyelimuti dirinya dengan energi agung. Namun, setiap kali dia memikirkan aura mengerikan yang menekannya, dia berpikir dalam ketakutan, mungkinkah itu kekuatan dari alam atas? Benua bintang jatuh, di luar alam semesta. Raksasa putih, yang datang untuk mengirimnya pergi, bertanya lagi, adik laki-laki, apakah kamu benar-benar pergi ke benteng kosmik sendirian? Itu terlalu berbahaya. Raksasa hitam berkata, kami akan pergi bersamamu. Berdiri di kapal perang kuno, Jun Changqiao berkata, saudara-saudara, Anda harus tinggal dan melindungi sekte. Jika dia akan menimbulkan masalah, dia pasti akan membawa 2 petarung super. Namun, perjalanan ini hanya untuk mengumpulkan informasi. Jika mereka bertanggung jawab atas keamanan sekte, dia akan bisa bermain tanpa khawatir. Baik, raksasa putih menangkupkan tangannya dan berkata, adik laki-laki, semoga perjalananmu aman. Saudaraku, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan menyerahkan benua bintang jatuh dan sekte sepanjang masa kepadamu. Adik kecil, jangan khawatir. Raksasa hitam bersumpah, dengan kita berdua di sini, tidak ada yang bisa menerobos. Di alam semesta yang gelap, kapal perang kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Pada hari ini, Jun Changqiao meninggalkan benua bintang jatuh dan bergabung dengan alam semesta yang luas. Ini berarti bahwa dia telah secara resmi memulai jalan untuk menaklukkan lautan bintang. Benteng kosmik, ribuan pesawat. Sebuah teriakan nyaring dan kuat bergema di alam semesta tak berujung. Kaisarmu ada di sini. Tidak ada yang tahu seberapa besar alam semesta. Namun, ada satu hal yang pasti, langit berbintang luas yang seperti seorang ibu telah memelihara tak terhitung pesawat yang membentuk sistem mereka sendiri. Benua bintang jatuh hanyalah salah satunya. Itu adalah butiran pasir yang paling tidak mencolok di Sungai Gangga. Berdiri di kapal perang kuno dan melihat alam semesta gelap yang tak berujung, Jun Changqiao juga sangat merasa bahwa meskipun dia memiliki basis kultivasi, dia sangat kecil di langit berbintang yang tak terbatas. Jadi, sistem berkata, hanya seniman bela diri yang akan mencari puncak seni bela diri, berharap untuk menembus kekosongan suatu hari nanti. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah nasib seniman bela diri untuk tidak menerima nasib mereka. Tapi siapa yang tahu jika ada kandang yang lebih besar menunggu mereka setelah melepaskan diri dari kandang ini? Jika ada, mereka juga akan pergi. Mengapa? Alam semesta fana memiliki terlalu banyak batasan. Jika mereka ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki umur yang lebih panjang, bahkan jika mereka tahu bahwa ada sangkar yang lebih besar menunggu di luar sangkar, mereka harus mencobanya. Itu masuk akal. Jun Changqiao, yang berada di puncak Wuseng, bisa hidup lama selama bom jiwa tidak meledak. Tapi itu bukan keabadian sejati. Mengetahui bahwa menembus kehampaan dapat memperpanjang hidup seseorang, mungkinkah dia bisa naik atau tidak dan menunggu akhir hidupnya? Dia bisa hidup, siapa yang rela mati? Mendesah. Jun Changqiao berkata, saya juga orang biasa. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara dari kokpit. Batu roh yang tertanam di mesin akan segera habis. Tidak mungkin. Jun Changqiao menangis dan berkata, kami hanya terbang untuk jarak pendek dan energinya sudah habis. Ledakan, ledakan. Di hutan yang suram, bumi sering bergetar. Lusinan binatang ganas besar seperti Tyrannosaurus Rex berjalan mendekat. Mata besar tanpa emosi mereka terkunci pada 10 manusia acak-acakan yang mengenakan pakaian kulit binatang. Apa yang salah? Kita akan mati hari ini. Ini semua salah Heiza. Dia tidak mendengarkan perintah kepala desa dan membawa kita keluar tanpa izin. Mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dibandingkan dengan kelompok binatang yang setinggi gunung, manusia dengan tombak primitif di tangan mereka ini seperti semut kecil yang menyedihkan. Mengaum, mengaum.
Makhluk-makhluk besar itu meraung, suara mereka mengguncang dunia. Huhuhu, salah satu binatang buas tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak 10 manusia lemah. Meskipun kekuatan yang dipancarkannya hampir tidak sebanding dengan seorang master bela diri, itu tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi yang terakhir. Aku akan mati, aku akan mati. 10 dari mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa memejamkan mata. Bang, 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 tiba-tiba, serangkaian ledakan terdengar, menyapu hembusan angin, menyapu semuanya, jatuh ke tanah dalam berbagai posisi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memantapkan diri dan mencoba membuka mata. Sebuah kapal besar dengan aura berat muncul dari udara tipis di bidang penglihatannya. Sekelompok binatang yang setinggi gunung tergeletak di tanah, dengan lubang besar di kepala mereka. Darah dan XX mengalir ke seluruh tanah. Ke-10 dari mereka tercengang. Sesosok manusia terbang keluar dari kapal dan melayang di udara. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan inti kristal yang tersebar dan berkata, meskipun levelnya tidak tinggi, energi yang terkandung di dalamnya tidak buruk. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Orang itu benar-benar bisa terbang dan melayang di udara. Ya dewa, mungkinkah seorang dewa telah turun ke bumi? Celepuk, celepuk, semua orang berlutut di tanah dan bersujud dengan sikap paling saleh. Namun, ketika mereka mengangkat kepala, mereka menemukan bahwa kapal dan orang-orangnya telah pergi. Hanya mayat binatang yang tersisa. Jun Changqiao mengusir kapal perang dari dunia binatang iblis dan terus melakukan perjalanan melalui langit berbintang yang luas. Dia tidak menoleh sama sekali. Selama periode ini, ia memasuki banyak pesawat. Beberapa didominasi oleh manusia, sementara yang lain didominasi oleh ras lain. Dapat dikatakan bahwa setiap pesawat memiliki gaya dan karakteristiknya sendiri. Hidup itu seperti sebuah perjalanan. Kamu tidak harus peduli dengan tujuannya. Yang kamu pedulikan adalah pemandangan di sepanjang jalan dan perasaan menikmati pemandangan itu. Setelah terbang keluar dari pesawat, Jun Changqiao berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang dan memejamkan mata. Biarkan jiwa melakukan perjalanan. Sistem berkata, mengapa harus meludah? Karena jiwa orang ini sedang bepergian. Pesawat yang baru saja dia kunjungi sudah kacau balau. Siapa yang mencuri harta surga dan bumi yang telah aku kumpulkan selama ratusan tahun? Itu, dia menggali 9 roh giok Ganoderma. Saudaraku, tambang batu roh kita telah dirampok. Ratusan ribu batu roh hilang. Tuan Patriark, manual rahasia di perpustakaan semuanya telah dicuri. Hampir pada hari yang sama, semua sekte dan kekuatan utama di pesawat itu dikunjungi oleh pencuri. Semua jenis sumber daya seni bela diri dihitung. Kerugian ekonomi tidak terukur. Selain itu, para pencuri memiliki kesamaan. Reputasi mereka sangat buruk di dunia petinju. Bahkan ada banyak orang yang kejam dan jahat. Hal yang paling merepotkan adalah, setelah pencuri berhasil mencuri, dia menulis 5 kata di dinding, pencuri tampan Jun Liuxiang. Pencuri tampan, Jun Liuxiang, siapa si orang ini? Cek kakeknya, beraninya dia mencuri dariku, aku harus membuatnya menderita. Berbagai kekuatan yang telah dirampok mulai memobilisasi orang dan menggunakan koneksi mereka untuk melakukan pencarian karpet. Nama, pencuri tampan Jun Liuxiang, secara bertahap menyebar dan menjadi topik hangat di kalangan seniman bela diri. Pada kecepatan saat ini, dibutuhkan sekitar setengah bulan untuk mencapai benteng langit berbintang. Jun Changqiao memegang peta langit berbintang dan melihat lusinan tanda pesawat di rute itu. Dia berpikir dalam hati, saya akan mengunjungi satu demi satu. Lagi pula, tidak mudah untuk keluar. Sistem berkata, tuan rumah, yang terbaik adalah tetap tidak menonjolkan diri. Kekuatan keseluruhan beberapa pesawat tidak bisa dianggap enteng. Setelah ditemukan, Anda mungkin tidak bisa keluar. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, saya tahu apa yang saya lakukan. Desir, adegan berubah secara rohani. Medan perang kuno berada di langit di atas pesawat tertentu. Lusinan aura kaisar bela diri muncul di sekitarnya, seolah-olah mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. Cek kakekmu. Jun Changqiao berdiri di haluan kapal dan meraung, apakah mulutmu diberkati? Pencuri kecil, kamu berani menyelinap ke ladang roh istana surgawiku yang tak terbatas untuk mencuri tanaman obat. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkanmu. Seorang lelaki tua berjubah Taois menegur dengan marah. Di depannya, ada lebih dari 10 ahli dengan kultivasi serupa. Mereka semua adalah kekuatan teratas istana surgawi tanpa batas. Dan pesawat yang dimasuki Gou Sheng, apakah itu jumlah orang atau kekuatan keseluruhan, berada di atas 9 benua surga.
Sederhananya, dia menendang pelat besi. Setiap orang. Jun Changqiao berkata dengan serius, ini adalah kesalahpahaman yang indah. Sebuah kesalahpahaman. Para ahli istana surgawi tanpa batas jelas tidak akan mendengarkan omong kosongnya. Mereka melepaskan lebih banyak tekanan. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh Xuan Yuan Divine Armor. Tombak Tyrant Langit muncul dari kehampaan, dan dia berubah menjadi lubu. Dengan tatapan dingin, dia berkata, mulai sekarang, medan perang berada di bawah kendaliku. Ekspresi pemimpin istana surgawi tanpa batas sedikit berubah. Dia mentransmisikan, armor perang dan senjata di tubuh anak ini jelas luar biasa. Kekuatannya pasti sangat kuat, kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita. Semua ahli menunggu dengan sungguh-sungguh. Hufet, huf. Aura kekerasan menyebar dari tubuh Jun Changqiao. Seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis yang berjalan keluar dari kegelapan. Dia berkata, jika dewa menghalangi, saya akan membunuh dewa. Jika iblis menghalangi, saya akan membunuh iblis. Swiss. Kapal perang kuno berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah beberapa lama, para ahli istana surgawi tanpa batas kembali ke akal sehat mereka dan hampir memuntahkan darah di tempat. Jadi orang itu telah mempersenjatai dirinya sampai mati hanya untuk membingungkan semua orang dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri.